kepala keluarga besar dari klan Xuanyuan, juga memandang Luo Zeng dengan mata yang rumit. Setelah Xia Feng dikalahkan, mereka ditinggalkan bersama Xianze. Meski Jimmy memiliki kepercayaan pada Xianze, bagaimana jika Xianze juga kalah? Kalian harus tahu kalau pagoda tulang Tianan adalah suatu keharusan bagi klan Qiyou. Jika pagoda tulang Tianan hilang, Jimo tidak bisa menanggung akibatnya. Xia Feng berjalan mundur perlahan. Pada saat ini, suara Yin dan Yang aneh terdengar lagi. Semua bilang, mengirimmu ke sini hanya buang-buang waktu saja, hehe. Xianze sangat ingin bermain sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak terburu-buru, terlihat stabil seperti Gunung Tai. Xia Feng berjalan ke Xianze dan menatap Xianze. Xia Yun menatap kakaknya seperti itu, takut dia akan terlibat dengan Xianze dalam kemarahan, dan dengan cepat melangkah maju dan berkata, saudaraku, jangan pedulikan dia. Xia Feng menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata kepada Xianze, kamu juga mungkin bukan lawannya. Xianze meringkuk mulutnya, mengangkat alisnya dengan ringan, dan berkata dengan malas, jangan gantikan aku dengan pikiranmu. Aku tidak berguna sepertimu. Luo Zeng masih belum mencoba yang terbaik. Xia Feng memperingatkan, jangan lupa, sebagai anggota suku Qiyu, dia tidak pernah menggunakan tubuh Qiyu Huang. Luo Zeng memiliki 2 pertempuran berturut-turut Dou tidak membangkitkan tubuh Qiyu Huangnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kekuatan sejatinya dipertahankan sepenuhnya. Bahkan dalam menghadapi Xia Feng, Luo Zeng hanya menggunakan sumber kekuatan Sentai Nine Stars. Bagaimanapun, salah satu tujuan nyata dari pertempuran Luo Zeng adalah mengasah tubuh dewa liarnya. Mendengar apa yang dikatakan Xia Feng, Xianze langsung tidak senang. Dia awalnya adalah orang yang mengalami transmutasi, meskipun Xia Feng memperingatkannya untuk membuatnya tidak menganggap enteng, tetapi Xianze yang arogan terdengar sangat kasar. Hehehe, orang itu sangat kuat, aku Xianze sangat ketakutan, kupikir kita terhindar dari pertempuran ini, klan Xuanyuan kita menyerah. Xianze tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata sambil tersenyum. Kamu, wajah Xia Feng tiba-tiba tenggelam. Mendengar kata-kata aneh seperti itu, wajah beberapa tetua klan Xuanyuan tiba-tiba menunjukkan ketidakberdayaan. Xianze ini adalah temperamen yang sangat nakal, dan sangat pendendam. Dia meminta untuk pergi berperang sebelumnya, tetapi Jimo tidak setuju, tetapi sekarang saatnya baginya untuk pergi berperang, dia secara alami tidak setuju dengan mudah. Jimmy mengerutkan kening, berjalan ke arah Xianze, dan berkata dengan acuh tak acuh Xianze, sekarang milikmu untuk bertarung. Xianze menyipitkan matanya sedikit, seolah dia tidak mendengar. Xianze, sesepuh akan berbicara denganmu lagi, kata Xia Feng dari samping. Tapi Xianze tetap tidak bergerak. Dalam menghadapi pria seperti itu, bahkan jika Jimo adalah penatua yang hebat, dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang terlalu kasar, tetapi dengan putus asa, dia membujuk dasar dari klan Qiyou tidak kurang dari milik kami. Aku tidak mengirim kamu ke pengadilan pada awalnya, hanya untuk menghindari hal ini terjadi. Kamu tahu, pria bernama Luo Zeng ini keluar tiba-tiba, dan mereka meninggalkan Luo Zeng pada saat terakhir. Aku tidak punya alasan untuk tidak membuat kamu bertahan. Namun, kekuatan anak itu di luar dugaan aku. Jika kamu bermain, aku khawatir dia masih kalah. Jika kamu benar-benar tidak menginginkan Xianze, orang tua itu tidak akan memaksa kamu, kata Jimo, dan dia berkata pelan. Lihat ekspresi Xianze. Xianze tidak mau bermain sekarang karena kejanggalan dari masalah sebelumnya. Tapi biarkan dia benar-benar melepaskan lawan seperti Luo Zeng, dia benar-benar tidak mau. Apakah pagoda tulang Tianan milik klan Xuanyuan? Xianze tidak peduli sama sekali. Kuncinya adalah lawan seperti itu tidak boleh melewatkannya. Jadi ketika Jimo berbicara demikian, Xianze tiba-tiba menjadi cemas. Tapi Xianze tidak percaya bahwa sesepuh agung itu benar-benar menyerah, dia menyipitkan matanya dan diam-diam mengamati sesepuh agung itu. Jimmy menghela nafas dan berbalik untuk menyerah pada Qiyu. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar Xianze dengan penuh semangat menghentikannya. Tunggu, Tetua Agung, aku akan bermain sekarang. Jimmy tersenyum sedikit. Meskipun Xianze anak ini sulit untuk diatasi, pikirannya sedikit sederhana. Dia hanya bertindak untuk menakut-nakuti Xianze. Xianze ini sangat tidak nyaman. Tetapi kekuatan tidak ada hubungannya dengan karakter. Temperamen Xianze sembrono, tapi bakat dan darahnya adalah kelas 1 di klan Qiyu. Lebih penting lagi, Xianze tidak hanya berlatih kekurangan Tuhan sangat berbakat, dan di jalan Tuhan yang benar, dia juga cukup sukses. Para tetua yang hebat seperti Jimmy memiliki hubungan dekat dengan orang buangan. Mereka secara alami tahu bahwa arus utama sejati di seluruh kekacauan adalah budidaya dewa sejati, yang merupakan metode kultivasi dunia besar. Hanya saja dunia ini tidak cocok untuk membudidayakan dewa-dewa sejati, sehingga hanya sedikit orang yang membuka dunia batin. Seiring waktu, kebanyakan orang telah mengabaikan perjalanan membudidayakan dewa sejati, dan para pembudidaya juga tidak penting. Namun, orang buangan di klan Xuanyuan mengakui bakat Xianze, tidak hanya berfokus pada membudidayakannya untuk membudidayakan dewa liar, tetapi juga bekerja keras untuk membantunya membuka dunia dalam tubuhnya dan menjadi dewa sejati. Zi abadi ini telah memenuhi harapan, tidak ada yang tertinggal. Karena bantuan orang-orang buangan itu, anak ini tidak hanya tidak menaruh semua tetua di matanya, bahkan dia, tetua yang hebat, tidak mewarnainya. Apa kau benar-benar ingin bermain? Tanya Jimo pura-pura terkejut. Ya, tentu saja. Aku ingin klan Xuanyuan memenangkan menara tulang itu. Berbicara, Xianze menunjuk ke kejauhan, hanya untuk menemukan bahwa arah yang dia tunjuk kosong. Setelah menyapu, dia menunjuk lagi ke arah pagoda tulang Tianan. Melihat Xianze seperti ini, Jimo tidak bisa menahan matanya. Jika anak ini peduli dengan pagoda tulang Tianan, di mana dia akan bermain-main? Tapi Jimo masih menepuk bahu Xianze dengan wajah terharu, tanggung jawab berat seperti ini ada padamu, maka kekuatan Luo Zeng bukanlah hal yang sepele, tetapi kamu harus berhati-hati. Dalam pertempuran ke-10, Luo Zeng berperan sebagai Xianze. Pada awalnya, klan Xuanyuan menunjukkan kekuatan penindasan yang kuat, menunjukkan situasi sepihak. Tidak ada yang mengira Luo Zeng menarik kembali 2 game berturut-turut setelah melakukan tembakan, dan akhirnya mengarah ke Xianze dari klan Xuanyuan. Dibandingkan dengan nama Luo Zeng yang tidak diketahui, nama Xianze pasti jauh lebih besar. Sebelum Xianze muncul, Xia Feng dan Xia Yun adalah saudara kembar tak tertandingi dari klan Xuanyuan di tanah abadi-abadi. Banyak orang mendengar sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini, dan mereka ketakutan. Akibatnya, setelah kebangkitan Xianze, ia dengan paksa menekan reputasi saudara laki-laki dan perempuan Xia Feng dan Xia Yun dan menjadi seorang jenius yang lebih eye-catching.
Dapatkah kamu membayangkan perhatian yang dia terima? Xianze akhirnya keluar. Sekarang setelah Xianze mengambil tindakan, itu seharusnya bisa mengakhiri pemuda dari klan Qiyu. Saat ini Xianze telah berubah menjadi raksasa dengan ukuran ribuan meter. Dia memiliki sepasang mata seolah-olah dia belum bangun, dan dia memandang Luo Zeng di sisi yang berlawanan dengan acuh tak acuh. Terima kasih banyak, kata Xianze sambil tersenyum. Alis Luo Zeng sedikit mengernyit, Xianze ini berada di klan Qiyu, aku pernah melihatnya sekali, dengan temperamen yang aneh dan aneh. Aku tidak tahu dari mana kata terima kasih ini berasal. Luo Zeng bertanya, terima kasih. Jika kau tidak mengalahkan Xia Yun dan Xia Feng, aku tidak akan datang hari ini, kata Xianze sambil mengangkat bahu. Mendengar kata-kata Xianze, Luo Zeng merasakan rasa jijik di hatinya. Orang ini juga merupakan anggota dari klan Xuan Yuan, tapi dia berharap kehilangan klannya agar dia bisa bermain. Luo Zeng menghina, dan menjawab dengan enteng, apakah kamu yakin akan memenangkanku? Xianze mengedipkan matanya, dan jejak roh jahat keluar dari penampilan tampan itu, dan dia mendengarkannya dengan senyuman, aku tidak yakin untuk memenangkan kamu, tetapi aku pasti akan memenangkan kamu. Sangat percaya diri, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, lakukanlah, kata Luo Zeng dengan tenang. Xianze merasa sedikit tidak senang melihat Luo Zeng begitu tenang. Menurut pendapatnya, Luo Zeng setidaknya harus sedikit gugup, atau terlihat seperti musuh besar, tetapi sekarang tampaknya orang ini tidak terlalu memperlakukan dirinya sendiri. Kalau begitu, biar kau mengerti alasan kepercayaan diriku, kata Xianze, mundur selangkah, dan tangannya terentang dengan cepat. Dua pisau tajam hitam muncul di telapak tangannya. Bahan pisau tajamnya persis sama dengan rapier hitam yang digunakan oleh Xia Yun, dan bilah pisau tajamnya memancarkan udara tajam. Begitu dua pisau tajam itu muncul, wajah sinis Xianze yang semula tiba-tiba menjadi sangat serius. Seolah-olah seseorang berubah dalam sekejap. Wow, bum 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 bum. Xianze tiba-tiba mengambil langkah aneh dan berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan sosok itu memberi orang perasaan yang tidak jelas. Sungguh menakjubkan bahwa raksasa besar yang bergerak setinggi ribuan kaki dapat mencapai kecepatan ini. Jejak kewaspadaan muncul di mata Luo Zeng, dan dia mundur dua langkah, pedang panjang hijau zamrud bersandar di depannya, dan sentuhan pikiran ilahi dilepaskan. Kecepatan Xianze tentu saja cepat, tetapi tidak mungkin untuk lolos dari penangkapan roh Luo Zeng. Tidak peduli di posisi mana orang ini berada, Luo Zeng selalu dapat mengetahuinya untuk pertama kalinya. Wow, ketika Xianze mengelilingi Luo Zeng puluhan kali, dia tiba-tiba melompat dan bergegas dari belakang Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zeng tampak memiliki mata yang panjang di belakang kepalanya, tubuhnya sedikit membelok dan pedang panjang di tangannya diangkat di belakangnya. Ding ding, dua suara yang tajam. Xianze terpaksa mundur dengan pedang Luo Zeng, dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, reaksinya bagus. Aku sangat berharap kamu bisa bereaksi begitu cepat setiap saat. Serangga kecil, kata Luo Zeng ringan. Xianze tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi di permukaan, tetapi dia sedikit terkejut. Respon cepat Luo Zeng jauh melampaui imajinasinya, orang ini berbeda dari lawan yang ia temui di masa lalu. Aku akan masuk surga hanya dengan satu pujian, mungkin kamu mengira kecepatanku hanya seperti ini. Xianze tersenyum dingin, kalau begitu coba lihat apa itu kecepatan yang sebenarnya. Saat kata-kata itu jatuh, nafas kuat dari vitalitas sejati menyebar dari tubuh Xianze. Dewa sejati atas. Melihat pemandangan ini, alis Luo Zeng sedikit terangkat. Setelah dia turun ke dunia ini, kebanyakan orang yang dia temui adalah dewa. Meskipun sesepuh seperti Ziyu telah membuka dunia batin, itu terutama tambahan. Menurut orang tua, dunia ini sangat tidak cocok untuk mengembangkan dewa-dewa sejati, jadi bahkan orang buangan itu pun tidak meminta orang-orangnya untuk mengembangkan dewa-dewa sejati. Tanpa diduga, Xianze benar-benar berkultivasi menjadi dewa sejati atas, yang sangat mengejutkan Luo Zeng. Kali ini Xianze mengambil sedikit langkah, dan tubuh besar itu menghilang di depan mata Luo Zeng dalam sekejap. Bahkan Luo Zeng menggunakan Divine Sense untuk mengunci, dan dia tidak dapat menemukannya. Apa ini? Luo Zeng sedikit terkejut. Pada saat yang sama, krisis yang kuat muncul di hatinya. Hampir seperti refleks terkondisi, Luo Zeng tiba-tiba menciut. Bas! Suara emas dan besi keluar dengan santai. Itu adalah suara tajam dari dua pisau tajam di tangan Xianze. Xianze melewatkan satu pukulan, dan terhanyut dengan serangkaian tawa tajam. Hahaha, semoga berhasil. Tapi kamu beruntung menghindari yang pertama kali. Aku ingin tahu apakah akan ada yang kedua kalinya. Di tengah tarian, tubuh Xianze setinggi 1000 kaki menghilang lagi. Wajah Luo Zeng juga sangat jelek saat ini. Dia hanya menghindari pukulan Xianze, itu memang keberuntungan. Jika reaksinya lebih lambat, dia mungkin telah berpisah dari tubuhnya sekarang. Kuncinya adalah Luo Zeng tidak dapat melihat apa yang digunakan Xianze untuk membuat tubuh besar ini benar-benar menghilang. Ada 3000 cara ilahi di alam Tuhan, dan semua dewa sejati meraba-raba dan berlatih dalam 3000 cara ilahi ini. 3000 cara ilahi adalah dasar untuk budidaya dewa sejati. Tapi 3000 cara ilahi ini diciptakan oleh Qiyu, dan itu juga disiapkan oleh Qiyu untuk bangsanya. Warisan Shinto di dunia ibu pasti lebih dari 3000 Shinto ini. Luo Zeng tidak tahu cara ilahi seperti apa untuk belajar dari Xianze. Meski begitu, bukan berarti Luo Zeng benar-benar tidak berdaya. 8 lagu asap terbang. Sosok Luo Zeng tiba-tiba berputar, dan arus hangat di dantian melarikan diri, dan pada saat yang sama, asap putih melingkari Luo Zeng seperti awan. Melihat pemandangan ini, baik suku Qiyu maupun suku Xuan Yuan sedikit bingung. Hampir sepertiga dari orang-orang ini telah membuka dunia batin, tetapi dia tidak berkultivasi secara mendalam, dan secara alami tidak mungkin untuk melihat arti sebenarnya dari Dao Fa Luo Zeng Yi. Ketika Luo Zeng baru saja menunjukkan teknik tubuh ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi di belakangnya. Dua pisau tajam muncul lagi dengan aneh, dan diam-diam mengenai leher Luo Zeng. Tubuh Luo Zeng sekarang tinggi, tetapi di bawah pengaruh makna Taoisme yang alami dan sebenarnya, reaksi Baku Feiyan bahkan lebih gesit. Kesadaran Luo Zeng sendiri belum bereaksi, tetapi tubuhnya tanpa sadar telah melayang ke belakang. Dengan sepersekian menit, dia menghindari pukulan Xianze. Kali ini, Xianze tidak membuat rangkaian tawa liar itu. Menghadapi Luo Zeng, Xianze juga merasakan sedikit keanehan. Setelah menjauh dari Luo Zeng, mata yang agak jahat itu menatap Luo Zeng. Jangan lanjutkan. Luo Zeng bertanya dengan ringan. Kamu juga telah mengembangkan arti sebenarnya dari Tao. Xianze tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya.
Guru pernah memberitahu Xianze bahwa di antara dewa-dewa sejati, hanya sedikit orang yang dapat memahami arti sebenarnya dari Tao. Dan hanya sedikit orang yang secerdas Xianze yang dapat dengan cepat memahami arti sebenarnya dari Tao dalam waktu singkat. Pada waktunya, dia Xianze pasti akan melangkah ke pantai lain. Inilah mengapa Xianze begitu sombong. Dia tahu bahwa dia berbeda dari dewa-dewa yang sunyi ini. Dewa-dewa yang sunyi ini telah berkultivasi hingga tingkat atas, dan mereka hanya mirip dengan sesepuh agung. Dan dia Xianze memiliki kesempatan untuk duduk sejajar dengan orang buangan yang kuat itu. Inilah kekuatan yang dikejar Xianze. Awalnya, Xianze mengira dialah satu-satunya yang memahami arti sebenarnya dari Tao. Faktanya, selama bertahun-tahun, selain orang buangan, orang-orang di dunia ini telah mengembangkan dewa sejati Miao Miao dan memahami makna sebenarnya memang hanya dia Xianze. Inilah mengapa orang buangan menghargai Xianze. Tapi Xianze baru saja merasakan nafas Taoisme yang alami dan sejati pada Luo Zeng. Xianze bisa langsung menyadari arti sebenarnya dari Daofa, bukan karena dia benar-benar mengerti Daofa. Ada dua orang buangan di klan Xuan Yuan, keduanya mempraktikkan makna Taoisme yang alami dan sebenarnya, dan Xianze secara alami memiliki kesan yang dalam. Jadi setelah dia melihatnya, dia merasakan nafas yang sama. Namun, Xianze tidak terlalu yakin, jadi dia bertanya kepada Luo Zeng dengan hati-hati. Apakah ini aneh? Luo Zeng tersenyum tipis. Jawaban Luo Zeng adalah pengakuan. Seberkas cahaya melintas di mata Xianze, dan ekspresi di mata Luo Zeng berubah lagi. Dia awalnya mengira Luo Zeng hanyalah dewa liar dengan bakat luar biasa. Tidak peduli seberapa kuatnya, ada celah yang tidak dapat diatasi dengan dirinya sendiri. Sekarang Xianze menganggap Luo Zeng dan dirinya sendiri sebagai satu jenis orang. Benar-benar mengejutkanku. Pantas saja kau bisa mengalahkan Xia Yun dan Xia Feng dengan begitu mudah, Xianze mendecakkan bibirnya. Xianze tidak pernah berpikir bahwa tidak akan pernah ada orang di dunia ini yang dapat mengembangkan makna Dao yang sebenarnya seperti dirinya. Tapi itu jauh dari akan mengalahkanku, katanya segera. Tubuh Xuan Yuan Huang di permukaan Xianze melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Selain kekuatan para dewa, ada aura unik lain yang lolos. Nafas ini, juga arti sebenarnya dari Tao. Luo Zeng merasakan nafas yang unik, matanya sedikit mengental. Menurut arti sebenarnya dari Tao yang sekarang diketahui Luo Zeng, ada arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan, arti sebenarnya dari Yin dan Yang, arti sebenarnya dari Taoisme, arti sebenarnya dari keberuntungan pedang abadi, dan arti sebenarnya dari kata-kata ilahi. Satu pikiran tentang kebaikan dan kejahatan, Luo Zeng dari apa yang telah dipelajari Yuan, meskipun tidak sepenuhnya menyeluruh, hampir sama. Selain itu, dia juga memahami 99% dari arti sebenarnya dari Daofa. Ada 12 pikiran sejati yang beredar di wilayah Tuhan, yang berarti bahwa pikiran sejati dari 12 jalan tengah pernah muncul di wilayah Tuhan. Adapun jumlah makna sebenarnya dari Tao di dunia ibu, Luo Zeng tidak tahu. Arti sebenarnya dari setiap Tao adalah jalan ke sisi lain, di mana upaya orang yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi. Ini adalah kelanjutan dari metode kultivasi di dunia besar, dan ini juga merupakan sarana untuk melatih dewa sejati dan menuju ke pantai seberang. Arti sebenarnya dari Tao yang melarikan diri Xianze, tetapi ada jejak pesona ruang Divine Tao. Ketika Luo Zeng berspekulasi di dalam hatinya, dia tidak menyangka Xianze akan mengatakannya sendiri. Guru mewarisi dari pikiran aku, itulah arti sebenarnya dari kekosongan dan kekecewaan. Xianze memegang pisau tajam di tangan kanannya dan berkata dengan ringan pada Luo Zeng, guru dengan tegas melarang aku menggunakan metode ini untuk melawan musuh, jadi aku tidak pernah menggunakannya di depan orang lain. Ya, dan aku tidak membutuhkannya. Kata-kata Xianze cukup berarti. Xia Yun di kejauhan, ekspresi Xia Feng juga berubah beberapa kali. Setelah Xia Feng kalah dari Xianze, Xianze menjadi sosok terpanas di klan Xuan Yuan. Tapi Xia Feng agak tidak yakin bagaimanapun juga, pada saat itu kemenangan Xianze atas dirinya hanyalah kemenangan tipis, dan jarak antara dia dan Xianze sangat kecil. Sejak itu, Xia Feng juga berlatih sangat keras, mencoba untuk mengalahkan Xianze suatu hari. Sekarang Xianze mengucapkan kata-kata ini, Xia Feng menyadari bahwa orang ini sama sekali tidak menggunakan kekuatan aslinya. Namun, kamu berbeda, Xianze tersenyum serius, aku yakin guru tidak akan menyalahkan aku, bukan? Begitu suara itu jatuh, sosok Xianze kembali menyala dan menghilang di depan semua orang. Bukan hanya Luo Zeng tidak dapat menemukan Xianze, bahkan Ziyu, Diao Yuan, dan Jimo dari klan Xuan Yuan dan dewa liar kuat lainnya tidak dapat menemukan anak ini. Arti sebenarnya dari kehampaan dan kekecewaan, menggunakan arti sebenarnya ini, bisakah kamu bersembunyi di ruang yang kacau? Luo Zeng menatap bagian depan yang kosong, berpikir dalam hatinya. Dia tidak asing dengan hukum ruang, dan cara ruang juga hadir dalam penguasanya yang tak terukur. Hanya saja hukum ruang berada di bawah hukum alam semesta, dan dewa luar angkasa berada di bawah hukum ruang pada dewa. Jadi arti sebenarnya dari kekosongan dan kekecewaan adalah milik hukum ruang kekacauan. Memanggil. Saat berikutnya, Xianze muncul di samping Luo Zeng, masih menebas. Mengandalkan asap terbang 8 lengkung yang menyatu dengan sifat Taoisme, Luo Zeng secara alami menghindari pisau ini, dan sosoknya mundur ke belakang. Tapi kali ini Xianze datang dengan persiapan. Pada saat pisaunya dipotong tiba-tiba, retakan seperti jaring laba-laba muncul dari permukaan pisau, retakan ini tersebar di suatu tempat, dan pecah. Wow, bagian dari ruang yang hancur itu dengan cepat runtuh, membentuk kekosongan mutlak. Kehampaan ini memancarkan kekuatan tak terlihat, menarik segala sesuatu di sekitarnya, dan ketertarikan ini hampir tak tertahankan. Luo Zeng telah menghindari dan mundur, tetapi pada saat ini dia ditarik kembali tanpa sadar. Kali ini, aku melihat bagaimana kamu melarikan diri. Xianze tersenyum, dan pisau tajam di tangan kanannya telah membunuh Luo Zeng. Melihat duri ini, Luo Zeng tidak lagi memiliki ruang untuk mengelak, dia mendengus dingin, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba berputar dan membunuh ke arah Xianze. Ding 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 ding. Sen pisau tajam Z bertumpu pada pedang panjang Luo Zeng, dan mereka berdua terus bertarung di bawahnya. Dengan sosok sebesar itu, dia juga bisa bertarung dengan kecepatan menyilaukan di area kecil. Apakah itu orang Xuan Yuan atau Qiou, mereka semua pusing. Mereka hampir tidak tahu siapa yang lebih unggul. Mereka hanya tahu tingkat pertempuran ini, tetapi jika mereka tidak berhati-hati, mereka harus memutuskan pemenangnya, bahkan lahir untuk mati. Luo Zeng, jangan gunakan kekuatan jiwanya, Cheng Wei menyaksikan adegan ini dengan tenang.
Sepertinya Luo Zeng masih belum mencoba yang terbaik. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengasah dirinya sendiri, kata Mao Sui dengan ekspresi yang rumit. Mereka juga disebut jenius di suku Qiou, dihormati oleh banyak orang, dan dicintai oleh semua suku. Dibandingkan dengan Luo Zeng dan Xianze, mereka sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Pisau Xianze, ada masalah. Ziyu menatap pisau tajam yang terbang itu, jejak kekhawatiran muncul di wajahnya. Luo Zeng secara alami memperhatikan masalah yang dikatakan Ziyu. Ketika pedang panjangnya bertabrakan dengan pisau tajam, akan ada titik cahaya putih samar. Setelah titik cahaya putih ini muncul, itu dengan cepat berkumpul di tengah-tengah pisau tajamnya, membentuk gugus cahaya putih terang. Di bawah tabrakan sengit antara pedang dan pedang, bola cahaya putih menjadi semakin mencolok di pedang hitam. Di saat yang sama, senyum di wajah Xianze semakin bangga, seolah Luo Zeng berjalan turun selangkah demi selangkah sesuai dengan jebakan yang dia atur. Berubah menjadi ketiadaan. Saat bola lampu terlalu terang saat dia melihat lurus, Xianze tersenyum muram dan mengangkat kedua pisau tajamnya. Saat ini, sepertinya ada 2 putaran matahari terbit. Melihat pemandangan ini, sosok Luo Zeng juga mundur dengan tajam, dan pada saat yang sama, sedikit cahaya dibesarkan di dewa dunia di dalam tubuhnya. Xianze melihat Luo Zeng mundur dengan cepat, dan senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Menghadapi lawan yang lebih kuat, Xianze menjadi lebih bersemangat. Terutama ketika Xianze tahu bahwa Luo Zeng juga menyadari arti sebenarnya dari Tao, dia pasti akan menginjak orang ini di bawah kakinya. Bagi Xianze, hanya seorang jenius sejati yang dapat merasakan pencapaian, dan Xia Yun, Xia Feng, serta Mao Sui, Cheng Wei dan orang lain dari suku Qiyu, jelas tidak pantas mendapatkan gelar jenius di matanya. Merayu, saat 2 pisau tajam di tangan Xianze bertemu, kedua bola cahaya itu juga berubah menjadi satu. Kedua pisau tajamnya terlihat sama dengan rapier hitam yang digunakan oleh Xia Yun, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Tuan Xianze pandai memurnikan alat, jadi dia membuatkan alat limbah untuk Xianze, dan 2 alat limbah dibuat dengan meniru pedang terkenal Suang Liu Dao di dunia ibu. Kedua pisau tiruan Suang Liu ini membuka kekosongan. Hanya dengan menggunakan arti sebenarnya dari kehampaan dan kekecewaan barulah hal itu dapat diilhami. Baru saja Xianze dan Luo Zeng melakukan konfrontasi panik, kekuatan yang kuat tidak menghilang, hanya aliran 2 ponsel pisau tajam di kehampaan. Sekarang dia dibebaskan oleh Xianze. Kekuatan turbulen memadukan makna sebenarnya dari kehampaan dan kekecewaan, membentuk bola energi murni, energi di dalamnya sangat tidak stabil dan karenanya sangat merusak. Bahkan Xianze sendiri dikendalikan dengan hati-hati. Wow, bola energi berapi-api menghantam Luo Zeng. Kali ini, tergantung bagaimana kamu mengambilnya. Meskipun Luo Zeng ingin datang ke Xianze, dia menunjukkan Taoisme itu alami, tetapi itu hanya menyatu dengan teknik tubuh, itu hanya aplikasi yang sangat dangkal. Tapi yang tidak diketahui oleh Xianze adalah bahwa Luo Zeng mungkin lebih rendah darinya di dewa-dewa liar. Bagaimanapun, praktik dewa-dewa liarnya masih singkat. Meskipun orang-orang Qiou mengairi Luo Zeng dengan gila, bagaimanapun juga fondasinya agak tidak stabil. Namun di jalur dewa sejati, pemahaman Xianze tidak setingkat dengan Luo Zeng. Faktanya, Luo Zeng memiliki beberapa metode untuk memecahkan trik ini. Misalnya, langsung gunakan sumber daya untuk meledakkan bola energi yang sangat tidak stabil ini. Namun, ketika bola cahaya datang langsung ke Luo Zeng, ada ide di benaknya, dan setelah mundur dengan cepat, ketuhanan di dunia di dalam tubuhnya berkedip. Pada saat yang sama, di fragmen ketuhanan yang diukir dengan Li Shui Divine Dao, aura Dao ilahi yang kaya melarikan diri. Le Sui Senjing. Setelah Luo Zeng mengulurkan tangannya, aura Tao tentang cara ilahi meninggalkan air dengan cepat berkumpul di tangannya dan berubah menjadi cermin biru muda. Cermin ini berdiri di depannya. Setelah melihat cermin di depan Luo Zeng, Xianze sedikit terkejut, lalu dia tersenyum licik. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Luo Zeng, tetapi akan naif dan konyol jika ingin memblokir serangannya dengan cermin. Orang-orang selalu harus membayar kekanak-kanakan mereka, dan harganya adalah nyawa mereka sendiri. Kejeniusan suku Qiyu dibunuh oleh dirinya sendiri, sepertinya terlalu mudah. Xianze berpikir seperti itu di dalam hatinya, menyaksikan bola energi menabrak cermin. Pada saat ini, semua orang di sisi klan Qiou sangat gugup, kepalan tangan Mao Sui terjepit erat, dan kukunya menancap di telapak tangannya. Mereka juga tidak mengerti jalan Luo Zeng. Meskipun mereka semua mempercayai kekuatan Luo Zeng pasti punya alasan untuk melakukan ini, tetapi menonton Luo Zeng bermain api seperti ini, dia tidak bisa tidak khawatir. Bahkan napas Ziyu menjadi tergesa-gesa saat ini. Mati. Xianze mengucapkan sepatah kata pun. Namun, pemandangan yang dia bayangkan tidak muncul. Bola energi menyentuh Li Shui Senjing dan tiba-tiba memantul ke arah Xianze. Dan pengebirian bola energi lebih ganas dan lebih cepat daripada yang melaju. Apa ini? Xianze memandang bola energi dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Bola energi sudah dekat dalam sekejap mata, Xianze tidak punya pilihan, dan tubuh besar di bawah giginya tiba-tiba berkedip, bersembunyi di kehampaan. Rusak. Luo Zeng sedikit mengangkat alisnya. Sebuah tembakan kekuatan tak terlihat dari belakang bola energi. Bola energi ini awalnya sangat tidak stabil, setelah ditembus oleh sumber kekuatan Luo Zeng, meledak dalam sekejap. Ledakan. Gelombang energi kekerasan menghilang dengan liar. Sementara bola energi meledak, makna sebenarnya dari kehampaan dan kekecewaan yang terkandung di dalamnya juga terus merobek kehampaan di sekitarnya. Antara, melihat kekuatan meletus dari bola energi, bahkan Luo Zeng diam-diam terkejut. Metode Xianze kasar, tapi memang ampuh. Ingin datang. Hukum ruang sangat kuat di alam semesta, dan cara ilahi ruang juga merupakan salah satu cara ilahi yang paling kuat. Maka kekosongan dan kekecewaan dari makna sejati ini harus dianggap sebagai salah satu yang sangat kuat di antara berbagai pikiran sejati. Sayangnya, Xianze sendiri hampir tidak bisa mengendalikan bola energi ini. Segera, dalam kekosongan yang puluhan posisi jauhnya dari Luo Zeng, sesosok terhuyung-huyung dan jatuh darinya. Sosok ini adalah Xianze sendiri. Ketika bola energi meledak, itu merobek ruang sekitarnya, bahkan jika dia melarikan diri ke dalam kehampaan, itu terpengaruh. Saat ini, cahaya keemasan di permukaan tubuh Xianze banyak redup, dan pakaiannya sobek di beberapa tempat. Itu juga tubuh Suanyuan Huang Xianze yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Jika dia digantikan oleh Xia Feng atau Xia Yun, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak tercabik-cabik oleh bola cahaya. Anggota klan Suanyuan diam saat ini. Wajah setiap anggota suku sangat jelek. Cimo juga tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah jatuh ke dalam gudang es seluruhnya.
Di mata Jimmy, di mata sesepuh klan Suanyuan lainnya, bahkan jika semua orang kalah, mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Karena keberadaan Xianze, orang ini telah melampaui level Desolat Tegat dan mulai mendekati orang buangan, berbaris menuju sisi lain. Namun menghadapi seorang lelaki kecil dari klan Ciyu yang tidak tahu di mana harus menemukannya, Xianze justru jatuh cinta. Apa itu? Xianze mengertakkan gigi dan bertanya pada Luo Zeng. Luo Zeng dengan sentuhan ringan dari telapak tangannya, Taois Melis Hui Divine Dao menghilang, dan cermin halus juga hancur dengan tenang dan dengan cepat menghilang. Ini hanya keterampilan kecil untuk mengukir serangga, tidak cukup, kata Luo Zeng ringan. Mata Xianze menunjukkan kekesalan, itu benar-benar hanya tipuan. Jika kamu berpikir bahwa kamu akan mengalahkanku seperti ini, itu akan menjadi angan-angan yang berlebihan. Setelah itu, dia meregangkan lengannya, dan tubuh yang lebih tinggi dari gunung sekali lagi keluar dari kehampaan dan langsung menuju ke Luo Zeng. Selain arti sebenarnya dari Tao, Xianze memiliki assassin besar lainnya. Jiwa para dewa liar di dunia ini pada umumnya sangat rapuh. Tetapi selalu ada beberapa kasus, misalnya Xianze adalah kasus seperti itu. Dengan upaya beberapa orang buangan yang dicurahkan ke dalam dirinya, jiwanya jauh lebih kuat dari dewa biasa. Pada saat ini, Xianze bergegas ke Luo Zeng lagi, dari kepala tubuh jiwa jauh di dalam pikirannya, dengan lingkaran cincin kepala emas ringan, pada saat ini, permukaan cincin kepala bersinar terang, jiwa yang kuat. Kekuatan melarikan diri dari pikirannya dan langsung menuju Luo Zeng. Menekan lawan dengan jiwa sering terjadi ketika ada celah besar dalam kekuatan jiwa. Sejak Luo Zeng masuk ke dunia ini, dia telah menemukan bahwa dewa-dewa liar di dunia ini hampir tidak pernah mengembangkan jiwa mereka. Meskipun jiwa akan kuat secara alami sesuai dengan lamanya waktu, tetapi proses ini sangat lambat. Sama seperti Diao Yuan, Ziyu dan sesepuh Qiao lainnya, yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, level jiwa mereka masih jauh di bawah Luo Zeng tanpa pelatihan khusus. Hari ini Luo Zeng tidak berencana untuk menggunakan kemampuan jiwanya sendiri, asalkan dia cukup bisa menanganinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Xianze akan menggunakan metode ini terlebih dahulu. Xianze masih percaya diri. Pada level jiwa, dia sama sekali tidak mungkin kalah dari rekan manapun. Terlebih lagi, Master juga memberinya satu set cincin jiwa, yang tidak hanya dapat melindungi jiwanya, tetapi juga sangat memperkuat kekuatan jiwanya. Itu adalah senjata sihir jiwa yang langka. Jika jiwa lawan tidak cukup kuat, dia mengandalkan cincin roh ini bahkan bisa langsung dihancurkan. Robek jiwamu sampai berkeping-keping. Xianze menunjukkan tampilan yang mengerikan, dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu, dan sekarang dia ingin membunuh Luo Zeng dan kemudian cepat. Tekanan jiwa itu langsung keluar dari pikiran Luo Zeng dan langsung menuju jiwa Luo Zeng. Jiwa Luo Zeng diam-diam melayang di benaknya, melihat tekanan jiwa datang langsung kepadanya, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Setelah jiwanya bergabung dengan Cheng Ying Sword, bahkan jika itu adalah jiwa dewa sejati Dzogchen, Luo Zeng tidak takut. Dan kekuatan jiwa Z abadi ini adalah tentang hanya menyentuh level jiwa dewa sejati, dan celah dengan Luo Zeng bukanlah satu bintang. Setidaknya, kontes level jiwa sangat mirip dengan kontes kekuatan murni. Kuat itu kuat dan lemah itu lemah. Tidak ada trik. Ketika serangan jiwa Xianze membungkus Luo Zeng, dia mulai menggigit dengan liar. Hanya 1/10 dari waktu nafas, Xianze sudah terpana. Serangan jiwanya sama sekali tidak membahayakan Luo Zeng. Pada saat yang sama, ia merasakan permukaan jiwa Luo Zeng dan mulai memelintir sinar panah kecil keemasan. Kekuatan jiwa yang tajam lolos. Kali ini, wajah Xianze akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia akan berjalan dalam dua langkah, pertama mengganggu pikiran Luo Zeng dengan serangan jiwa, dan kemudian menyerang tubuh Luo Zeng. Tetapi ketika langkah pertama setengah jalan, Xianze tercengang, dan jiwa orang ini tidak dapat diguncang sama sekali. Hah! Reaksi Xianze juga sangat cepat, dia dengan cepat menarik kekuatan jiwa dari pikiran Luo Zeng. Tetapi pada saat yang sama, wajah Luo Zeng memiliki senyuman. Kamu harus menanggung penghinaanmu sendiri, dan aku harus membantumu, kata Luo Zeng tanpa ekspresi di wajahnya. Panggilan. Tekanan jiwa yang tak terlihat keluar dari pikiran Luo Zeng. Tekanan jiwa sama substantifnya, dan langsung masuk ke dalam pikiran Xianze. Panah jiwa kecil ini menghantam pikiran Xianze dengan padat, dan langsung menuju ke jiwa Xianze. Xianze sekarang dalam keadaan 6 dewa tanpa pemilik, dan tidak tahu bagaimana menangani serangan jiwa Luo Zeng. Melihat panah jiwa kecil itu menusuk jiwa Xianze, cincin roh di atas jiwa Xianze tiba-tiba meledak menjadi lingkaran cahaya keemasan, yang dengan kuat melindunginya. Tuk 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 tuk, panah jiwa kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembak terus-menerus di cincin jiwa. Di bawah penembakan yang hiruk-pikuk, cincin roh di kepala Xianze dengan cepat meredup, dan retakan yang terlihat jelas menyebar dengan cepat di cincin roh. Hanya menunggu cincin roh hancur, jiwa Xianze akan diayak oleh panah jiwa itu. Tapi saat cincin roh diserang, puluhan juta mil jauhnya, di dalam pagoda tulang Sishan, seorang pria paruh baya tiba-tiba membuka matanya. Pagoda tulang Sishan adalah tempat berkumpulnya klan Suanyuan. Dan pria paruh baya ini adalah penguasa Xianze dan salah satu orang buangan yang menciptakan klan Suanyuan Wei Dijin. Dalam keadaan normal, orang buangan ini tidak akan menembak. Bahkan jika anak-anak dari klan Suanyuan dibantai, selama mereka tidak masuk ke menara tulang, orang buangan tidak akan maju. Orang buangan yang kuat ini hanya akan mengambil tindakan jika klan tertentu membuat terlalu banyak masalah dan menerobos menara tulang orang lain. Klan Suanyuan pernah membunuh pagoda tulang Ciling. Akibatnya, dewa liar klan Suanyuan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh orang buangan klan Ciyu. Setelah itu, orang buangan klan Suanyuan tidak membalas. Bagaimanapun, klan Suanyuanlah yang melanggar aturan terlebih dahulu. Perselisihan antar klan besar hanya sebatas dewa liar, bukan orang buangan, ini aturan tak tertulis di dunia ini. Cincin roh yang dia berikan kepada Xianze dibuat dengan menggunakan gumpalan pemisahan jiwanya sendiri. Meskipun itu hanya gumpalan pembelahan jiwa sangat kecil, dan cincin jiwa yang ditransformasikan cukup untuk menahan serangan jiwa apapun di dunia ini. Lagi pula, jiwa dewa-dewa liar ini lemah dan menyedihkan. Dan pada saat ini, Dijin menemukan bahwa cincin roh sedang diserang dengan sengit. Serangan ini mungkin tidak dianggap sebagai masalah serius di mata Dijin, tapi bagaimana cincin roh itu bisa menahannya? Jika cincin roh rusak, jiwa Xianze mungkin lenyap. Siapa itu? Serangan jiwanya siapa yang begitu kuat? Ekspresi terkejut muncul di mata Dijin.
Dia tahu bahwa klan Xuanyuan ingin berjuang untuk pagoda tulang Tianan dan bertarung dengan klan Qiyou. Menempati pagoda tulang Tianan adalah tanda dari Dijin. Meskipun ruang di dalam pagoda tulang selatan tidak besar hari ini, itu bisa menjadi pos penting klan Xuanyuan setelah menempati area ini. Jimmy secara pribadi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa suku Qiyou menyetujui pertempuran mereka. Dijin juga sangat percaya diri dengan Xianze. Menurutnya pertempuran Xianze saja sudah cukup untuk meraih kemenangan besar, dan pagoda tulang Tianan juga layak dimasukkan ke dalam tas mereka. Sekarang jiwanya akan ditekan oleh orang lain. Siapa orang ini? Warna kaget melintas di matanya, dan ketika dia mengulurkan tangannya dan menjentikkannya dengan ringan, proyeksi ruang muncul di depan matanya. Dijin, yang mengambil jurusan Void Disillusionment, sudah hebat dalam manipulasi ruang, bahkan di Xuanyuan Wei, dia masih sedikit terkenal. Siapa ini? Dia telah mengkultivasikan jiwanya dengan sempurna di usia muda. Tidak, hampir, dia baru saja bergabung dengan jiwa pedang dari senjata sihir tertentu. Inikah arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan? Dijin dari Luo Zeng merasakan beberapa petunjuk dalam pemaksaan jiwa adalah keingintahuan yang besar. Hanya sedikit orang yang mempraktikkan arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan. Orang-orang tua dari klan Qiyu telah diasingkan di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak perselisihan di antara kedua klan tersebut, tetapi Dijin juga merupakan teman dari kaum buangan klan Qiyu. Bersih, tak satu pun dari mereka memupuk arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan. Di mana orang kecil dari suku Qiyu itu dibudidayakan? Jelas ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Jika dia tidak menghentikannya, aku khawatir Xianze akan jatuh di tempat hari ini. Dia telah menuangkan harapan yang tak terhitung jumlahnya pada Xianze, tidak mungkin bagi orang untuk menghancurkan mereka begitu saja seperti ini. Dengan pikiran, dia telah melintasi ratusan miliar mil untuk mencapai langit di atas Fei Sicheng. 2185. Di tepi gurun ini, para dewa terpencil di Fei Sicheng tercengang saat melihat pemandangan ini. Luo Zeng dan Xianze berdiri diam di tanah pada saat bersamaan. Dewa yang sunyi berperang melawan satu sama lain, mengandalkan tubuh setinggi 1000 kaki dan 1000 kaki untuk bertarung. Mereka belum pernah melihat pertempuran di tingkat jiwa. Jadi melihat mereka berdua tidak bergerak adalah tercengang, dan aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan Mao Sui, Xia Feng, Xia Yun dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan ini. Sebagai anak dari klan Qiyu dan Xuanyuan, mereka secara alami lebih berpengetahuan daripada dewa biasa. Bahkan sampai batas tertentu, dia sudah mengasah jiwanya. Hanya saja relatif terhadap Tuhan sejati, tubuh Tuhan yang sunyi tidak memiliki persyaratan untuk jiwa, dan jiwa mereka tidak sekuat itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat konfrontasi tingkat jiwa semacam ini. Aku baru saja merasakan jiwa Xianze menjadi sangat kuat dalam sekejap, kata Mao Sui, menatap Xianze dari kejauhan. Cheng Wei mengangguk sedikit, tapi sepertinya ditekan oleh Luo Zeng. Luo Zeng tidak akan kalah darinya dalam konfrontasi di level jiwa. Kekuatan Luo Zeng adalah jiwanya. Saat Cheng Wei memperkenalkan Luo Zeng ke dalam klan Qiyu, itulah tujuannya. Hanya saja pengalaman hidup Luo Zeng terungkap kemudian, dan serangkaian pertunjukan luar biasa, sebaliknya, membuat orang lain mengabaikannya. Xianze dalam pikirannya masih mengeluh. Meluncurkan serangan jiwa melalui cincin jiwa pada awalnya adalah salah satu kepercayaan terbesarnya. Tidak peduli seberapa kuat Luo Zeng, selama dia tidak bisa menahan serangan jiwanya, dia akan dengan mudah dikalahkan, dan bahkan terbunuh. Tapi Xianze tidak menyangka bahwa ketika dia meluncurkan serangan jiwa, dia akan menarik lebih kuat lagi serangan balik. Dan jiwa Luo Zeng jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Tuk 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 tuk. Ada lebih banyak retakan pada cincin roh, dan itu akan pecah kapan saja di bawah penembakan panah jiwa itu. Begitu cincin roh rusak, orang bisa membayangkan nasibnya. Pada saat Liu Shen Wusu, dia tiba-tiba merasakan perasaan lembut di cincin roh. Di bawah perasaan itu, cincin roh, yang sudah penuh dengan retakan, mulai pulih dengan cepat, menjadi stabil secara tidak normal, dan pada saat yang sama memancarkan lingkaran cahaya keemasan lagi. Ini adalah, ekspresi terkejut muncul di wajah Xianze. Tapi dalam sekejap, Xianze mengerti. Menguasai, ya, itu pasti tuannya. Guru pernah berkata bahwa dunia ini terlalu sunyi, dan sulit untuk menemukan kapan harus memperbaiki Horcrux. Namun sang majikan berjanji akan membantunya menyempurnakan senjata ajaib untuk melindungi jiwanya, dan akhirnya mengambil seutas jiwanya sendiri. Meskipun untaian pemisah jiwa ini disempurnakan menjadi cincin jiwa, namun pada intinya masih merupakan pemisah jiwa guru. Guru dapat melihat dan mengendalikan cincin jiwa untuk pertama kalinya. Setelah cahaya keemasan dari cincin roh ini berkembang, alis Luo Zeng juga sedikit berkerut. Sungguh senjata sihir jiwa yang kuat, tidak, cincin jiwa ini agak aneh. Di bawah serangannya yang terus-menerus, cincin roh ini seharusnya hancur, tetapi tiba-tiba cincin itu kembali ke keadaan semula. Dan Luo Zeng merasakan cincin roh ini langsung meningkat puluhan kali lipat. Tidak peduli seberapa tajam panah jiwanya, memukulnya seperti telur yang menabrak batu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan Xianze, jika demikian, Xianze tidak akan ditekan oleh kekuatan jiwanya sejak awal. Di atas kota Feijian, Dijin bersembunyi di dalam kehampaan, mengamati metode Luo Zeng, menghela napas sedikit mendesah. Kupikir kamu bisa menjadi liar di dunia ini, tapi suku Qiyu benar-benar menunjukkan pesona seperti itu, aku hanya bisa membantumu di sini sebagai guru. Kamu bisa menghindari kontes di level jiwa, kekuatanmu sendiri tidak lebih lemah darinya, ilhami rahasia poros spiritualmu, kamu masih bisa bertarung. Dijin baru saja membantu Xianze, tetapi dia benar-benar melakukan hal yang tabu. Jika suku Qiyu mengetahuinya, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah, dan itu juga akan menjadi lelucon besar. Murid yang dia ajar tidak bisa mengalahkan lawannya, sebagai orang kuat dari sisi lain dunia ibu, terlalu memalukan untuk diam-diam membantu di belakangnya. Hanya saja Dijin juga sangat menghargai Tianan Bon Pagoda, dia tidak bisa maju untuk membiarkan Xianze langsung mengaku kalah, jadi dia hanya bisa menggunakan strategi ini untuk membantu Xianze menyelamatkan permainan. Xianze merasakan arus hangat di jiwanya, dan suara Dijin muncul di benaknya. Mendengar suara tuannya, Xianze juga sedikit ketakutan. Xianze begitu merajalela di klan Xuanyuan, bahkan para tetua harus melihat wajahnya, karena tuan Dijin. Di depan Dijin, Xianze selalu berperilaku baik dan patuh. Sekarang, di bawah bimbingan sang guru, dia sibuk menyetujui. Ya, tuan, aku awalnya ingin secara oportunistik dan memenangkan Luo Zeng, tapi aku memang cemas.
Jika aku mengorbankan misteri hub roh, aku tidak akan jatuh ke posisi pasif seperti itu. Mengatakan setelah itu, Xianzhe membuka matanya dan menembakkan dua lampu emas, menatap Luo Zeng tidak jauh dari situ. Luo Zeng juga memilih untuk menyerah setelah menggunakan serangan jiwa untuk waktu yang lama namun tidak berhasil. Dia memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi bagaimanapun dia tidak bisa mengerti mengapa cincin roh Xianzhe menjadi lebih kuat dalam sekejap. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bergumul dengan ini. Tanpa diduga, jiwa kamu dikultivasikan dengan begitu kuat, kata Xianzhe, dan sorot mata Luo Zeng menjadi sangat rumit. Xianzhe selalu menjadi pria yang sangat bangga. Ia bangga memiliki modal yang cukup, toh, Master Di Jin pernah berkata bahwa di dunia ini, kecuali orang buangan, entah itu keturunan atau bakat, dia Xianzhe adalah yang terbaik. Bahkan di antara suku Nuwa yang berada di tengah-tengah langit, tidak ada keturunan yang bisa menyamainya. Ini memang masalahnya. Sejak dia masih muda, Xianzhe tidak pernah bertemu lawan yang sebanding dengannya. Xia Feng, Xia Yun sedang dalam ayunan penuh di hadapannya, tetapi Xianzhe hanya menggunakan 40% kekuatannya untuk mengalahkan Xia Yun, bahkan jika dia mengalahkan Xia Feng, dia akan menggunakan kurang dari 60% kekuatannya. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuatnya memandang rendah kejeniusan di dunia ini. Sekarang tiba-tiba seorang pria muncul, yang lebih kuat dari dirinya di Dewa Sejati, dan menghancurkan dirinya sendiri di tingkat jiwa. Xianzhe sama sekali tidak bisa menerimanya, frustrasi ini seperti pisau tajam yang ditusukkan ke dalam hatinya. Hanya dengan membunuh Luo Zeng, Xianzhe dapat mencabut pisaunya. Tapi aku pikir begitu bisa mengalahkan aku. Xianzhe melanjutkan. Saat ini, cahaya keemasan di tubuh Xianzhe tiba-tiba mulai berubah. Cahaya keemasan yang awalnya menutupi tubuhnya secara merata, seolah-olah memiliki kehidupan, mulai mengalir perlahan. Di mata sebagian besar dewa liar, Suanyuan Wastelen adalah lapisan cahaya keemasan yang sebanding dengan emas padat yang terkondensasi di permukaan tubuh. Dan sebagian besar orang Suanyuan hanya dapat menggunakan Suanyuan Wastelen sampai saat ini. Tetapi sebagai anggota klan Suanyuan, garis keturunan Xianzhe dapat diberi peringkat di Paviliun Lingsu, dan dia dapat menginspirasi rahasia Lingsu. Hubungan antara orang buangan dan orang-orang di dunia ini sebenarnya relatif jauh, sama seperti Fu Er yang belum pernah melihat putrinya Ziyu selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, sangat sedikit orang buangan yang mau menjadi murid. Saat itu, Di Jin bersedia menerima Xianzhe sebagai muridnya karena darah Xianzhe. Klan Suanyuan juga memiliki perbedaan dalam kemurnian darah. Namun, mereka tidak dibagi menurut kelas, tetapi menurut gerbang. Ada 9 paviliun di klan Suanyuan di dunia ibu. Anak-anak dari klan Suanyuan secara fundamental berbeda dalam darah dan akan digabungkan menjadi pengadilan yang berbeda. Paviliun Lingsu berada di peringkat pertama. Namun, masih ada celah antara Paviliun Lingsu dan garis keturunan dari Wang Pin yang didefinisikan oleh klan Chiyou, tetapi mereka sudah cukup unggul. Mereka yang darahnya dapat memasuki Paviliun Lingsu dapat merangsang rahasia Lingsu dalam denyut nadi yang berdarah. Ini juga pembunuh tersembunyi terdalam Xianzhe. Di bawah konvergensi cahaya keemasan, itu berubah menjadi katalog misterius. Katalog ini adalah katalog Lingsu. Sangat sedikit orang dalam klan Suanyuan yang dapat mengubah katalog pusat spiritual, dan katalog hub spiritual setiap orang berbeda. Jika Xianzhe lahir di dunia ibu, ia juga akan dikirim ke Paviliun Lingsu untuk mempelajari katalognya sendiri. Kekuatan yang terkandung dalam katalog ini sangat rumit, melibatkan asal-usul dan rahasia klan Suanyuan. Di dunia ini, secara alami Xianzhe tidak memiliki syarat untuk mempelajari katalog. Di Jin membantunya menyelesaikan inspirasi untuk katalog ini, dan hanya membuka sebagian kecil. Bagaimanapun, ini bukan dunia ibu, bahkan kemampuan orang buangan pun terbatas. Berduri, setelah cahaya keemasan beredar beberapa saat di katalog aneh itu berubah menjadi cahaya hitam dan kembali ke permukaan tubuh Xianzhe lagi. Segera, Xianzhe ditutupi oleh cahaya hitam. Tubuh tinggi yang lebih dari 1000 kaki, bersinar hitam di sekujur tubuhnya, terlihat sangat aneh. Tidak hanya Luo Zeng dan klan Qiyu yang merasa aneh, bahkan orang-orang dari klan Suanyuan pun memandang Xianzhe dengan mata aneh. Apakah ini masih gaya Suanyuan Huang? Cahaya hitam ini juga kekuatan dalam darah kita. Rasanya sangat aneh. Beberapa tetua dan anak-anak di klan juga berbicara dengan suara rendah. Tak bisa dipungkiri, mereka merasakan momentum Xianzhe semakin meningkat. Hanya saja kekuatan ini membuat mereka terlalu asing, dan itu sedikit tidak dapat diterima untuk sementara waktu, seolah-olah Xianzhe bukan lagi anggota klan Suanyuan saat ini. Itu memang kekuatan klan Suanyuan kami, kata Jimmy sambil melihat ke arah Xianzhe di kejauhan, tetapi kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang-orang klan Suanyuan biasa. Fakta bahwa Xianzhe memiliki rahasia Lingsu hanya diketahui oleh orang buangan dan beberapa orang di klan Suanyuan, dan sesepuh Jimmy adalah salah satunya. Bahkan sekarang, Jimo tidak tahu mengapa Xianzhe, yang lahir di dunia ini, tiba-tiba mengeluarkan garis keturunan yang begitu kuat. Dalam pertarungan yang sebenarnya, aku tidak pernah menggunakan rahasia Lingsu. Xianzhe memandangi cahaya hitam di tubuhnya, menyeringai pada Luo Zeng dan berkata sambil menyeringai kamu yang pertama. Hah, Xianzhe sekali lagi mengarahkan 2 pisau tajam ke Luo Zeng, dan pada saat yang sama berkata kamu tidak dianiaya saat kamu kalah di tanganku. Wow, 2 pisau tajam digulung sebentar, dan 2 bilah hitam bersilang muncul di bawah pedangnya, seolah-olah mereka telah mengenai garpu besar di atas kertas nasi putih dengan rambut serigala kelas atas, dan kedua bilah itu berputar melolong kedatangan. Pisau ini sangat kuat, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat. Dia tidak berani langsung ke depan, sosoknya berkibar, layak untuk menghindarinya. Melihat Luo Zeng menghindar, Xianzhe menunjukkan ekspresi menghina di sudut mulutnya. Dia tidak memanggil untuk menekan Luo Zeng untuk menindas Luo Zeng, tetapi terlihat tenang, dan mengangkat 2 pisau tajam lagi. Bas, pisau tajam itu terhuyung, dan ada 2 pisau hitam melintas. Sinar pedang ini panjangnya ribuan kaki, dan setiap kali dipotong, ia dapat meregang hingga ratusan ribu kaki jauhnya. Ciyu, Dewa Ras Suanyuan yang sunyi masih baik-baik saja. Dewa-dewa terpencil di kota Feijian melihat ini dan harus datang lagi untuk berkendara jauh. Meskipun mereka berdiri pada jarak yang aman, jika kekuatan semacam ini secara tidak sengaja terpengaruh, akan sangat menyedihkan. Wow, desir. Serangkaian lampu pedang hitam lewat. Xianzhe berjalan perlahan mengejar di belakang Luo Zeng. Bukankah sebelumnya hebat? Tidak mungkin sekarang. Xianzhe melirik Luo Zeng. Dia berharap Luo Zeng bisa berjuang dan melawan.
Dia suka menghancurkan lawan, tetapi menghancurkan celah yang terlalu besar juga sangat membosankan. Wow, melihat light lasing pedang bersilang, Luo Zeng mengulurkan tangannya lagi. Berdengung, Lis Hui Senjing telah memblokir di depannya. Tapi kali ini Lis Hui Senjing kehilangan efeknya. Saat dua cahaya hitam yang berpotongan menyentuh cermin Dewa Lis Hui, cermin Dewa Lis Hui benar-benar seperti cermin, dan itu pecah. Untungnya, Luo Zeng bergerak sangat cepat. Begitu dia melihat cermin Lis Hui pecah, dia segera mundur saat melepaskannya, dan kemudian berguling ke sisi lain. Untuk menghindari cahaya hitam, dia bahkan menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Ini tidak bisa menghentikannya. Xianze mencibir, kupikir kamu bisa menghentikan semuanya. Di gurun ini di atas, Xianze dan Luo Zeng saling mengejar, dan suasana hati kedua klan besar menjadi dua. Tidak, Xianze ini tidak tahu metode apa yang digunakan, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Luo Zeng tidak ada hubungannya dengan dia, seorang tetua dari klan Qiou berkata dengan cemas. Cahaya hitam tidak tahu apa itu, memang terlalu kuat, kata Diao Yuan dengan cemberut. Awalnya, Luo Zeng selalu berada di atas angin, tetapi sekarang mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka secara alami cemas. Ziyu terus menatap Luo Zeng dengan gugup, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Waktu Luo Zeng di klan Qiyu singkat, dan dia tidak menunjukkan banyak kekuatan di depannya. Bahkan jika dia mengembangkan dewa sejati, dia pasti memiliki beberapa keterampilan uniknya sendiri, tetapi aku tidak tahu apakah dia bisa melawan Xianze. Menusuk, Luo Zeng menghindari salib lampu hitam. Tapi di sisi mang hitam ini, dia melewati Luo Zeng dengan berbahaya, meninggalkan lekukan darah di punggungnya. Sensasi panas diteruskan. Setelah tubuh fisik Luo Zeng dibentuk kembali, tubuhnya meningkat satu langkah lagi, tetapi di bawah cahaya hitam ini, itu masih sangat rapuh. Hampir sampai, waktunya untuk berakhir, Xianze tersenyum sedikit penuh kemenangan saat melihat Luo Zeng terluka. Aku bisa merasakan ketakutan, ketidakberdayaan dan keenggananmu. Emosi ini seharusnya muncul pada orang lemah sepertimu. Jika kamu bersedia untuk berlutut dan memohon belas kasihan, aku dapat mempertimbangkan untuk memaafkan kamu. Bercanda, aku ingin kau memaafkan hidupku. Luo Zeng tersenyum dingin. Xianze tidak peduli dengan sikap Luo Zeng, tetapi terus berkata perlahan, orang yang keras kepala seperti kamu, seperti orang yang dibunuh oleh Qin Xuan, hanya dapat menggunakan hidupnya sendiri untuk menebus dosa-dosanya. Berbicara tentang Xianze sekali lagi mengangkat dua pisau tajam, kali ini cahaya hitam di tubuhnya mulai berfluktuasi dengan hebat, sepertinya dia benar-benar ingin mengakhiri pertarungan. Mendengar Xianze menyebut Tan Xuan, Cheng Wei dan yang lainnya terlihat tidak sedap dipandang, lagi pula hanya Sang Long dari suku Qiyu mereka yang gugur dalam pertempuran ini. Dan sekarang, mereka lebih mengkhawatirkan Luo Zeng. Misalnya, Diao Yuan telah merencanakan untuk membiarkan Luo Zeng menyerah secara langsung. Luo Zeng telah mencoba yang terbaik. Kalah dari peri seperti itu, Qiyu mereka hanya bisa lebih rendah dari yang lain, dan mereka yakin. Panggilan. Tapi pada saat ini, Luo Zeng meletakkan pedang panjang hijau zamrud di dadanya, senyum tipis muncul di wajahnya, aku perlu menebusnya, tetapi itu tergantung pada kehidupan siapa yang digunakan. Ketika suara itu turun, ratusan Daoyun di dunia tubuh Luo Zeng mulai menyatu dengan liar. Klan Qiou dan Xuanyuan juga tahu bahwa pertempuran dengan pagoda tulang Tianan sebagai taruhan terjadi di saat-saat terakhir. Dari tempat kejadian, Xianze menempati keunggulan mutlak. Dengan Ze abadi yang mengaktifkan rahasia Lingsu, Luo Zeng tidak bisa menghadapinya secara langsung. Orang-orang dari suku Qiou saat ini umumnya berpikiran sama. Luo Zeng sudah melakukan yang terbaik. Jika dia benar-benar tersesat, lebih baik mengaku kalah secepatnya. Sama seperti Mao Sui, Cheng Wei dan lainnya merasa bahwa Luo Zeng harus lebih penting daripada pagoda tulang Tianan. Tetapi saat ini, tubuh besar Luo Zeng tiba-tiba lolos dari aura yang sangat rumit. Pedang Rongdao selalu menjadi pembunuh Luo Zeng. Hanya saja ketika dia pertama kali datang ke dunia ini, dia tidak bisa mengetahui kekuatan dewa liar, jadi dia telah membuat beberapa tembakan. Setelah memasuki klan Qiyu, Luo Zeng tidak lagi menggunakan trik ini sejak dia berlatih Huang Shen. Berdengung, perpaduan Taoisme terus meningkat di dunia internal Luo Zeng, dan setelah melarikan diri dari dunia internal, ia beredar di sepanjang tubuh besar Luo Zeng. Pada akhirnya, energi menempel pada pedang panjang Luo Zeng, seperti nyala api coklat, perlahan-lahan berguling di sekitar pedang panjang, terbang, melayang. Energi apa ini? Sungguh perasaan pencegah yang kuat. Hanya dengan melihatnya, aku merasa tertekan di dalam hati. Ini pembunuh Luo Zeng. Orang-orang dari klan Qiyu, melihat pemandangan ini, tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak menyangka Luo Zeng memiliki trik ini. Xianze juga memperhatikan energi coklat pada pedang panjang Luo Zeng. Dia belum pernah melihat kerumitan dan kekuatan momentum yang terkandung dalam energi ini. Namun, saat ini, Xianze tidak bisa mundur, dan tidak mungkin mundur dengan karakternya. Semakin kuat performa Luo Zeng, semakin ia menginspirasi perang di hati Xianze. Berarti, Xianze dengan liar menstimulasi kekuatan darah di tubuh, dan cahaya hitam menjadi semakin makmur, dan auranya memancar, dan itu berjalan seiring dengan aura yang dipancarkan oleh Luo Zeng. Dua aura besar naik ke langit, bergema di gurun ini. Momentum ini membentang ribuan mil. Orang-orang di dalam dan di luar kota Feijian juga tertekan oleh momentum ini. Wajah orang-orang biasa tampak hijau dan jantung mereka berdebar-debar. Bahkan beberapa dewa yang sunyi merasa tertekan. Dijin, bersembunyi di kehampaan, mengarahkan pandangannya pada pedang panjang Luo Zeng. Kekuatan ini adalah energi terpadu Rongdao. Meskipun hanya ada beberapa ratus jenis, itu cukup sempurna. Ia menggunakan Taoisme untuk membaurkan Tao secara alami. Dijin juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Di dunia ibu, penjelajahan sumber kekuatan jiwa, esensi sejati, dan aura kekacauan telah mencapai kemacetan. Setelah menyeberangi pantai seberang, orang-orang terkuat memfokuskan kekuatan dan eksplorasi mereka pada tingkat energi. Banyak orang kuat berharap untuk menyatukan semua energi hari ini, yang akan mengungkap misteri seluruh kekacauan. Orang terkuat kedua setelah Dewa Kuno, menurut ide mereka sendiri, melakukan energi fusi yang berbeda. Namun, mereka hanya menggabungkan sebagian energi, jauh dari mencapai tingkat yang menyatu. Meski begitu, para Seon ini mendapat banyak manfaat dari perjalanan integrasi, bahkan menciptakan genre mereka sendiri. Tapi tidak peduli apa, metode terpadu Rongdao seharusnya tidak muncul di dunia ini, juga tidak harus muncul pada seorang pria kecil. Ketika Dijin penuh dengan tanda tanya, Xianze dan Luo Zeng yang ada di bawahnya mulai mengacungkan tangan.
Kamu benar-benar tidak akan mengecewakanku. Wajah Xianze menjadi lebih merona, semakin dia menghadapi pertempuran antara hidup dan mati, semakin dia bersemangat. Woho, cahaya hitam berputar di sekeliling tubuhnya dan berkumpul di dua pisaunya yang tajam. Dia tidak lagi memiliki keraguan, memeras darahnya sendiri secara ekstrim. Keciut, membuka busur dari kiri ke kanan, dua pisau tajam sekali lagi memotong pedang hitam bersilang. Cahaya pedang hitam ini seperti salib kematian, menyebar dengan lebar ribuan kaki, dan langsung menuju Luo Zeng. Menghadapi pukulan Xianze, mata Luo Zeng sedikit menyipit, kali ini dia tidak lagi mengelak sedikit pun, dan pedang panjang di tangannya terayun. Pedang Rongdao, cahaya pedang yang panjangnya 3.000 kaki menyebar. Ketika cahaya pedang coklat keluar, cahaya dalam 100 li sedikit redup. Ratusan kelompok agama Tao digabungkan bersama dalam keadaan yang sangat kompleks, berubah menjadi semacam energi yang sangat ganas, energi yang sombong ini mencekik penonton. Tertawa, dalam sekejap, cahaya pedang ini bergabung dengan dua lampu pedang hitam yang dipotong oleh Xianze, yang tidak terduga adalah bahwa di bawah benturan dua energi tirani ini, tidak ada banyak gerakan atau kebisingan. Dalam pandangan semua orang, dua lampu pedang hitam dengan cepat menghilang, seolah-olah ditelan oleh lampu pedang, dan roboh seperti pedang busuk. Tapi Jianmang memanfaatkan momentumnya tanpa henti, dan langsung pergi ke Xianze. Won, melihat pengebirian Jianmang, alis Siyu tiba-tiba terangkat. Wajah orang-orang Qiou penuh kegembiraan, tetapi pada akhirnya Luo Zeng tidak mengecewakan mereka. Xianze membuka mulutnya sedikit, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi seberapa cepat cahaya pedang ini. Hanya dalam sekejap mata, dia langsung datang ke Xianze. Pada saat ini, Xianze bahkan lupa melarikan diri ke dalam kehampaan untuk menghindari cahaya pedang ini. Dijin, yang bersembunyi di kehampaan, menghela nafas pelan. Dijin juga berharap muridnya bisa mengalahkan Luo Zeng, tapi saat dia melihat pedang Rongdao, dia sudah tahu kalau Xianze akan dikalahkan. Pagoda tulang Tianan harus diambil alih oleh klan Suan Yuan. Meskipun metode seperti itu sangat memalukan, tapi aku tidak punya pilihan, kawan kecil dari klan Qiou, jangan salahkan aku, gumam Dijin. Begitu pikirannya berubah, cincin roh yang kuat muncul di benak Xianze. Pada saat ini, mata Xianze menjadi bingung, dan pada saat yang sama sosoknya menjadi sangat gesit. Menghadapi cahaya pedang itu, ketika Xianze mundur, dua pisau tajam di tangannya menari dengan cepat, bergerak. Terkekeh. Setiap kali pisau tajam melewati cahaya pedang, itu melemahkan cahaya pedang 1 poin. Saat Xianze melangkah mundur, dia memotong 60 atau 70 pisau berturut-turut, yang masing-masing dengan cerdik dan cerdik terlihat di sisi depan Jianmang. Ketepatan teknik ini membuat semua orang menatapku. Ketika Xianze mundur ratusan langkah, cahaya pedang itu tiba-tiba dihancurkan olehnya. Wow, Xianze yang tidak bertuhan mengangkat dua pisau tajam di tangannya, menginjak kakinya, dan langsung menuju Luo Zeng. Dalam sekejap mata, rasanya seperti seseorang berubah. Melihat ini, Luo Zeng juga terkejut, dia hampir mengkondisikan refleks dan berguling ke satu sisi. Meski begitu, kecepatan Luo Zeng masih lebih lambat. Pisau yang terpotong dari kekosongan telah meluncur di sepanjang bahu Luo Zeng, dan mengeluarkan noda darah sepanjang 200 kaki di punggung Luo Zeng. Xianze, yang terkena satu pukulan, tidak puas mengendarai Luo Zeng dan tidak pernah berdiri diam, pisau tajam lain datang langsung ke rompi Luo Zeng, yang menyebabkan kematian Luo Zeng. Perubahan mendadak itu mengejutkan kebanyakan orang. Serangkaian serangan Xianze ini sangat mempesona, dan langsung memaksa Luo Zeng ke dalam situasi putus asa. Melihat pedang ini, Luo Zeng tidak bisa dihindari. Dantiannya tiba-tiba bergerak, dan kekuatan tak terlihat ditembakkan. Pedang Kaisar Buddha, yang belum sepenuhnya terkondensasi menjadi bentuknya, telah dibombardir ke arah Xianze. Ledakan. Pedang Kaisar Buddha meledakkan tubuh Xianze, hanya untuk mengganggu sosok Xianze. Dengan kesempatan ini, Luo Zeng dengan cepat menjauhkan diri dari Xianze. Kembali ke asal mula kekuatan. Bagaimana dia melakukannya? Anak ini memiliki lebih banyak trik. Dijin sedikit tidak bisa berkata-kata, metode Luo Zeng tidak terbatas, dan setiap metode sangat unik. Tapi dia tidak berniat melepaskan Luo Zeng. Pria yang lebih baik dari Xianze, jika kamu bisa menyingkirkannya, kamu masih harus menyingkirkannya secepat mungkin, untuk menghindari masalah di masa depan. Jadi dia terus mengontrol Xianze langsung ke Luo Zeng. Di bawah penindasan yang terus-menerus dari Xianze, Luo Zeng hanya bisa menghindar secara konstan. Tapi Xianze sepertinya bisa menghitung setiap langkah Luo Zeng, dan memaksimalkan keunggulan kecepatannya, dan sesekali menggunakan arti sebenarnya dari Void Disillusionment untuk menyelinap ke dalam kehampaan untuk menyerang Luo Zeng. Di bawah pertarungan ini, Luo Zeng sedang terburu-buru, dan untuk sementara itu juga berbahaya. Dan puncak pagoda tulang Tianan tidak jauh dari kastil Hibama. Bola mata besar memberikan panorama pemandangan di kota Feijian. 9, 5, 2, 7 tidak peduli tentang ini perjuangan antara dewa-dewa liar ini. Di mata Tuhan, semua makhluk ini adalah semut, bahkan orang buangan itu, mereka hanyalah semut yang lebih besar. Itu hanya peduli tentang Luo Zeng. Para ahli otak meminta 9527 untuk merekam setiap gerakan Luo Zeng. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus dekat dengan Luo Zeng. Terlalu sulit untuk menyeberangi pantai seberang dengan tubuh fisik sendirian oleh Luo Zeng sendiri, dia perlu mendapatkan nasihat. Ini hanya duel, kenapa orang buangan ikut campur? 957 agak bingung, tidak bisa sepenuhnya memahami berbagai niat manusia. Kekosongan di Jin mengecewakan arti sebenarnya, dan kultivasinya murni, dia bersembunyi di kehampaan, dan tidak ada yang menyadarinya. Tapi tidak peduli seberapa hebat di Jin, dia tidak bisa lepas dari pemandangan 9527. Bola mata itu bisa menembus semua lubang, dan semua gerakan di Jin terlihat di mata 957. Jika ini adalah kompetisi biasa, 9527 tidak akan mengganggu, dengan kesempatan ini, ia dapat mengamati dengan lebih cermat dan lebih cermat. Seperti barusan, Luo Zeng mendemonstrasikan kemampuan mengintegrasikan Tao. 9527 yang mengejutkan ini, merasakan nafas penyatuan. Meski hanya sedikit, sangat sedikit, tapi itu sudah mulai terbentuk. Pemiliknya telah mengatakannya, dan pemilik otak juga telah mengatakannya. Penyatuan tidak mungkin muncul kembali, yaitu energi yang telah punah secara permanen. Makhluk-makhluk dengan nafas terpadu yang cukup beruntung untuk dilihat semuanya telah berubah menjadi dewa kuno yang kacau dan berubah menjadi bagian dari dunia ini. Upaya ke arah ini tidak akan membuahkan hasil.
Sangat disayangkan bahwa masih banyak angan-angan para makhluk yang ingin mengendalikan misteri pamungkas dalam kekacauan tersebut. Jika karena aku bisa mendekati Luo Zeng, aku harus memberitahunya untuk tidak pergi ke arah ini. 957 memperhatikan bahwa pengasingan yang tersembunyi di kehampaan menjadi semakin berlebihan, dan kemudian melihat Luo Zeng dikelilingi oleh bahaya, itu menjadi semakin marah. Orang buangan benar-benar tidak tahu malu untuk menindas junior seperti ini. Sama seperti otak besar yang menindasnya. Pemilik otak berkata bahwa Luo Zeng harus dilindungi semaksimal mungkin. Memikirkan hal ini, 957 menggunakan otoritasnya sendiri. Bagian atas pagoda tulang Tianan mulai bergetar lagi dibandingkan dengan pagoda tulang yang begitu besar, tidak ada yang bisa menyadari besarnya getaran ini. Di bawah guncangan konstan, benih mengembun di sebelah bola mata itu lagi. Benih tumbuh dengan cepat, kemudian mekar dan berbuah. Ketika buah itu mekar, busur tulang yang rapat muncul di dalamnya. Busur tulang itu lebarnya sekitar 30 kaki, dan panah tulang yang tergantung di tali busur itu panjangnya 62 kaki. Dari puncak pagoda tulang Tianan, terdapat jarak sejauh 873,6 miliar mil dari kota Feijian. Jika panah tulang ditembakkan pada 9527 dan diizinkan untuk menembak ke kota Feijian dengan kekuatan tali busur, itu akan memakan waktu sekitar 140 tahun. Tetapi ada beberapa pola berlubang pada panah tulang ini, yang merupakan bagian yang sangat kecil dari arti sebenarnya dari kekosongan dan kekecewaan yang diberikan oleh 9527. Namun, arti sebenarnya dari kehampaan dan kekecewaan yang dimiliki oleh Dewa Kekacauan kuno hanyalah bagian yang sangat kecil yang jauh melampaui perbandingan dari orang-orang buangan ini. Panah tulang bergerak melalui kehampaan dan dapat mengenai Dijin dalam sekejap mata. Saat ini, di pagoda kuno Ciyu. Saudaraku, jelas ada yang salah dengan Xianze itu, kata Fu Er cemas. Orang buangan ini juga selalu memperhatikan Luo Zeng. Orang tua itu sekarang ragu-ragu, dia juga memperhatikan bahwa Xianze memiliki beberapa masalah, itu tidak sepenuhnya pasti. Kakak, sekarang kita akan menyelamatkan Luo Zeng. Kita telah kalah dalam pertempuran ini, dan pagoda tulang Tianan harus diberikan kepada mereka, kata Ci Yi dengan tegas. Orang tua itu mengerutkan kening, aku tidak akan membiarkan Luo Zeng jatuh, tetapi jika aku menembak sekarang, aku akan memberi sepatah kata pun kepada klan Xuan Yuan. Tidak ada yang sepenting hidup Luo Zeng, kata Fu Er lagi. Tentu saja, orang tua itu mengangguk dengan tegas, tunggu, jika tidak berhasil, aku akan mengembalikan Luo Zeng secepat mungkin. Dengan kekuatan orang tua, tidak terlalu sulit untuk menarik Luo Zeng kembali ke menara Chilingbon dalam sekejap. Meskipun mereka melihat beberapa petunjuk dan tahu bahwa Xianze tidak normal, mereka tidak dapat mendeteksi Dijin yang bersembunyi di kehampaan. Ding 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 ding, dua pisau tajam Xianze menari dengan liar, menyerang Luo Zeng. Di bawah kendali Dijin, kekuatan Xianze telah lama keluar dari ranah Dewa Sejati Tengah. Dari segi keterampilan saja, sebenarnya para tetua di klan yang tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata, tetapi Luo Zeng dengan pedang panjang tiba-tiba memblokir serangan tajamnya. Ini ulet, Dijin menjadi sedikit marah, dan saat pikirannya berubah, dia terus mengontrol boneka Xianze, serangannya menjadi lebih ganas. Meskipun Luo Zeng mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya, dengan tenang menanggapi musuh. Tapi jarak antara dia dan orang buangan masih besar dan tak terbayangkan. Di bawah penindasan sengit dari Xianze, cacat terungkap. Istirahat ini mekar itu digigit erat oleh Xianze. Bas, diiringi dengan suara yang jernih. Di bawah putaran dua pisau tajam, kaki Luo Zeng dipotong lagi oleh pisau tajam, dan dia tiba-tiba tidak stabil. Pedang panjang terbang tiba-tiba dan dimasukkan ke tanah ribuan kaki jauhnya, dan kemudian pedang panjang melanjutkan. Tanah telah menyusut menjadi beberapa kaki panjangnya. Xianze yang bingung, memegang dua pisau tajam bersahaja, perlahan berjalan menuju Luo Zeng. Sudah berakhir, kata Xianze dengan nada aneh. Pada saat yang sama, di puncak pagoda tulang Tianan pada 9527, muncul kesadaran andalah yang harus berakhir. Seketika, tali di busur tulang itu tiba-tiba terlepas. Setelah pemiliknya tertidur, dia menyerahkan sebagian besar otoritasnya kepada pemilik otak. Otak orang pembawa sial itu bodoh dan bodoh. Selain tenggelam dalam mimpi dunia spiritual, mereka sama sekali tidak berada di dunia yang tidak terduga. Sebaliknya, ini adalah tubuh spiritual seperti 9527, yang penuh dengan minat pada dunia luar. Para ahli otak terkadang memberikan otoritas pada tubuh mental seperti 9527 untuk melakukan beberapa tugas khusus. Begitu beberapa orang buangan yang gelisah mencoba menyerang tengkorak pemiliknya, orang buangan itu dengan mudah dibunuh oleh tubuh spiritual kecil ini. Tentu saja, mereka seperti 9527, meminjam kekuatan pemiliknya. Panah tulang sepanjang 62 kaki ini menghilang saat meninggalkan tali busur. Menurut perhitungan 957, panah tulang akan mengenai pengasingan yang bersembunyi di kehampaan dalam waktu 100.000 dari waktu bernapas. Orang buangan itu sendiri juga mahir dalam arti sebenarnya dari kehampaan dan kekecewaan, dan mungkin baginya untuk menghindari panah ini. 957 tidak menghitung kemungkinan bahwa orang buangan itu bisa menghindari panah. Kehidupan pengasingan bagaikan debu-debu baginya, dan ia sama sekali tidak tertarik. Yang penting jangan biarkan orang buangan membunuh Luo Zeng. Tersembunyi di kehampaan, Dijin dengan hati-hati mengendalikan Xianze, mendorong Luo Zeng ke titik buta selangkah demi selangkah. Metodenya saat ini hampir sama dengan bertemu langsung. Aku tidak menyangka Luo Zeng akan begitu ulet dan itu merupakan kemunduran yang cukup. Saat Dijin menghela nafas di dalam hatinya, dia juga sedikit menyesal, siapa yang membuat anak ini lahir di kam yang memusuhinya. Tepat ketika dia akan mengakhiri hidup Luo Zeng, dia tiba-tiba merasakan ruang angkasa bergetar. Dijin, yang mengambil jurusan Void Disillusionment, lebih sensitif terhadap luar angkasa daripada orang buangan lainnya. Meskipun fluktuasi spasial dipisahkan oleh ratusan miliar mil, dia masih merasakan fluktuasi halus, kuncinya adalah fluktuasi itu datang ke arahnya. Segera fluktuasi, mungkin perlu. Ketika pikiran Dijin baru saja berlalu, pupil matanya membesar dalam sekejap. Kecepatan transmisi gelombang jauh melebihi harapannya. Perasaan krisis yang kuat muncul dari punggungnya dan berubah menjadi jejak udara dingin yang memenuhi pikirannya. Pada saat ini, Dijin tidak punya waktu untuk berpikir. Dia benar-benar naluriah. Di bawah perubahan sosoknya, dia mengedarkan kekosongan dan kecewa terhadap arti sebenarnya, dan menghaluskan kekosongan yang dia buat untuk disembunyikan.
Karena perataannya, seluruh tubuhnya memantul keluar dari kehampaan secara langsung, dan dia tersandung dan melayang untuk sementara. Sebelum menghentikan sosoknya, dia cukup malu. Tapi tepat setelah dia terlempar, bayangan putih tipis lewat di belakangnya. Kecepatan bayangan putih ini begitu cepat sehingga tidak ada orang kecuali Dijin yang menyadarinya dengan jelas di kota Feijian. Segera bayangan putih ini tenggelam ke dalam kehampaan lagi, menghilang tanpa jejak, entah kemana perginya. Dijin melihat ke arah mana bayangan putih itu terbang. Dilihat dari jarak ini, bayangan putih ini datang dari atas langit, dan hanya ada satu pagoda tulang Tianan ke arah itu. Serangan ini datang dari puncak pagoda tulang Tianan. Dijin sekarang terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, dan Xianze yang dikendalikan olehnya berdiri tercengang. Luo Zeng memanfaatkan kesempatan ini dan langsung membuka diri dengan Xianze Dijin, yang sedang melihat ke udara, penuh dengan keraguan. Dia tidak menyangka ada seseorang yang tersembunyi di kehampaan di atas, dan menilai dari auranya, orang ini sebenarnya adalah seorang pengasingan. Bukan hanya Luo Zeng yang bingung, orang-orang Qiou, dan orang-orang Xuanyuan semua memandang Dijin di atas dengan mata aneh. Orang buangan sama sekali tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antar dewa. Ini adalah kebiasaan dan semua orang buangan akan mengikutinya secara diam-diam. Bahkan klan Xuanyuan pun aneh, mengapa Dijin tiba-tiba muncul di sini. Wow, di tempat lain di atas kepala semua orang, pusaran air putih cerah perlahan bergulir. Sesosok muncul dari pusaran air, dan sosok itu belum keluar dari pusaran air, dan suara marah dikiring darinya. Klan Xuanyuan selalu sopan dan hormat, dan tiga kata tidak dikesampingkan. Kamu bersembunyi di sini, sebenarnya mengendalikan klan kamu untuk membunuh Qiou. Anggota klan, Dijin, lihat bagaimana kamu bisa memberi aku penjelasan hari ini. Sosok Fuer berjalan keluar dari pusaran air, menatap Dijin dengan ekspresi suram. Dia sudah menyadari ada sesuatu yang salah dengan Xianze, tetapi kakak tertuanya terus berhenti. Dia tidak pernah mencoba menyelamatkan Luo Zeng. Fuer tahu bahwa kakak tertua ingin melihat batasan Luo Zeng, tetapi dia tidak tahu bahwa ada Dijin di belakang Xianze, dan betapa kerasnya dukungan Luo Zeng. Di bawah pertanyaan Fuer, wajah Dijin menjadi jelek. Dia awalnya berpikir bahwa dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, tidak mungkin ditemukan oleh klan Qiyu. Aku tidak tahu siapa yang menembak dirinya sendiri di atas pagoda tulang Tianan. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, aku takut panah itu akan menembusnya saat ini. Meskipun dia cukup beruntung untuk melarikan diri, dia benar-benar terekspos. Dijin juga merasa bahwa dia telah melakukannya sebelumnya, tetapi ketika pikirannya berubah, dia tersenyum dan berkata, aku hanya menonton pertempuran. Xianze adalah murid aku khawatir dia akan mengalami kecelakaan, mengapa tidak datang ke sini untuk menonton pertandingan. Mendengar bahwa Dijin membuat alasan seperti itu, Jimo dari klan Xuanyuan dan tetua lainnya merasa lega. Dijin ikut campur, dan mereka tidak tahu. Tapi sekarang klan Qiyu tahu, situasinya sangat buruk. Aku hanya bisa mengertakkan gigi dan menolak mengakuinya. Fuer mencibir, menonton pertempuran. Begitukah caramu menyaksikan pertempuran itu? Kata Fuer, menunjuk ke arah tendangan voli Xianze, dan kekuatan jiwa menembus pikiran Xianze. Mata Xianze, yang telah dihantui, dengan cepat dibersihkan, dan tubuh Xianze, yang telah memulihkan keinginannya sendiri, tiba-tiba bergetar. Melihat Dijin di atas, dia berkata dengan aneh, Tuan. Kenapa kamu di sini? Ini sangat aneh, aku. Sepertinya dimanipulasi. Mendengar ini, Jimo menghela nafas tak berdaya, dan tidak bisa menahan untuk mengusap keningnya. Anak ini memang seorang penyihir, tapi terkadang dia begitu bodoh sehingga dia tidak menilai situasinya sama sekali. Adapun Dijin, Tuan Xianze, sudut mulutnya bergerak-gerak. Pada saat yang sama suara Fuer melayang lagi, Dijin, apalagi yang harus kamu katakan? Dijin mengerutkan kening dan menatap Fuer, lalu memandang muridnya Xianze, sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu ini sejak lama, dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan ini. Bagaimanapun, aku kalah, aku tidak akan pernah membiarkan diri aku dan klan Xuanyuan menjadi pasif. Pada saat ini, ada riak di ruang di belakang Dijin, dan suara samar datang dari riak, saudara Dijin hanya sesaat dorongan, Fuer, kenapa repot-repot dengan ini? Tapi itu hanya untuk pagoda tulang Tianan, pagoda tulang ini, kami klan Xuanyuan bergandengan tangan. Lelucon, kami memenangkan taruhan ini. Pagoda tulang Tianan awalnya seharusnya milik klan Qiyu, dan sekarang dikatakan menyerah. Apakah itu terlalu tidak tahu malu? Fuer bertanya dengan dingin. 2190. Orang buangan ini dipenjara di dunia ini, dan mereka semua mengetahui keberadaan satu sama lain. Hanya mendengarkan suara itu, Fuer tahu bahwa itu adalah Yan Lai dari klan Xuanyuan. Posisi orang ini di klan Xuanyuan sama dengan orang tua, dan dia dianggap sebagai salah satu karakter paling kuat di dunia ini. Tapi Fuer tidak menyerah sama sekali. Sejak klan Xuanyuan bersaing memperebutkan pagoda tulang Tianan dalam bentuk pertempuran, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemauan untuk memulai perang penuh. Selain itu, cahaya keputusan sekali dalam 1 milenium akan datang, dan sekarang bukan waktunya untuk perselisihan besar. Mengambil langkah mundur, bahkan jika klan Xuanyuan benar-benar berencana untuk berperang, klan Qiyu mereka mungkin tidak akan takut satu sama lain. Fuer ditentukan secara alami. Riak muncul lagi di belakang Dijin, dan suara Yan Lai mengikuti riak itu. Lalu, apa yang kamu katakan? Yang tampak seperti dia ingin menyelesaikan semuanya. Ziyu, Diao Yuan dan yang lainnya juga saling melirik dengan tenang. Meski manipulasi Dijin terhadap Xianze memang menyebalkan, Dijin entah kenapa mengekspos dirinya, tapi memberi suku Qiyu kesempatan untuk memanfaatkannya. Orang-orang Qiyu mengerti, tetapi Fuer bahkan lebih jelas. Dia tersenyum tipis dan berkata, ini sangat sederhana. Klan Xuanyuan tidak boleh mengganggu semua kota dalam radius 5 juta mil dari pagoda tulang Tianan. Jika kamu tidak ikut campur, itu berarti kamu telah berhenti. Klan-klan besar ini tidak akan mengklaim bahwa kota itu menempati kota-kota ini. Bagaimanapun juga, kota tempat berkumpulnya orang-orang di alam liar tidaklah cukup untuk dipandang oleh klan-klan besar ini. Klan yang menguasai kota pada umumnya dimiliki oleh marga. Arti Fuer adalah memungkinkan sekte-sekte milik klan Xuanyuan keluar dari pagoda tulang Tianan dalam jarak 5 juta mil. Mendengar kondisi Fuer, wajah orang Xuanyuan tiba-tiba menunjukkan amarah. Dalam generasi pagoda tulang Tianan, kedua klan tersebut selalu terbagi rata, bahkan jika pagoda tulang Tianan diserahkan kepada klan Qiyu, Xuanyuan satu klan hanya kehilangan 1 menara tulang dan 4 kota. Jika jaraknya 5 juta mil, ini berdampak besar pada klan Xuanyuan.
Permintaan ini terlalu banyak. Kami tidak bisa menjanjikan. Itu pasti tidak mungkin. Ada suara mendengung dari klan Xuan Yuan. Wajah Jimmy tidak bagus, tapi Dijin ada di sini. Dia, yang lebih tua, secara alami tidak cukup baik, jadi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, kekacauan ini disebabkan oleh Dijin. Jika Dijin tidak melakukannya, klan Xuan Yuan tidak akan kehilangan apapun kecuali menara tulang Tianan, dan pertarungan juga direncanakan oleh Dijin. Magang tidak tahan terhadap masalah dan kalah dari Luo Zeng. Dia melihat tanpa daya ke arah Xianze di kejauhan dan menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun dia tidak menyukai Xianze, dia harus mengakui kekuatan Xianze. Jika dia adalah Dijin, dia mungkin akan membuat pilihan yang sama. Siapa yang bisa membayangkan bahwa klan Qiu tiba-tiba memiliki anak monster yang bahkan lebih memalukan daripada Xianze? Riak di langit terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata setelah waktu yang lama ya, sebagai kompensasi, klan Xuan Yuanku keluar dari 5 juta li pagoda tulang Tianan. Yan Lai berjanji begitu saja, tapi Fu Erhi tercengang. Fu Er juga dia meminta harga dengan santai, dan mempersiapkan Yan Lai untuk menawar, tetapi dia tidak mengharapkan pihak lain untuk peduli sama sekali. Perilaku abnormal ini menyebabkan kecurigaan di hati Fu Er, tapi dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Yan Lai, dan kemudian berkata dengan ringan ini adalah cara terbaik. Saudaraku, bagaimana kamu bisa menyetujui kondisi seperti itu? Dijin sedikit tidak puas. Meskipun dia memprovokasi kejadian ini, itu menyebabkan klan Xuan Yuan kehilangan banyak waktu, dan Dijin tentu saja tidak senang. Mari kita bicarakan tentang itu saat kau kembali, suara Yan Lai melayang. Dijin tampak tidak berdaya, melihat semua orang dari suku Ciyu, terutama Luo Zeng, bocah itu, tiba-tiba ada kebencian yang lebih kuat di hatinya, tetapi sekarang dia tidak berdaya. Tepat sebelum Dijin hendak pergi, tetua agung klan Xuan Yuan, Jimmy tiba-tiba berkata, tunggu. Dijin menatap Jimo dengan samar, apalagi. Pandangan Jimmy tertuju pada Luo Zeng dari kejauhan, dan kemudian berkata dalam pertempuran ini, kami meminta anak-anak dari kedua belah pihak. Luo Zeng memang kuat, dan juga memenangkan Xianze kami, tapi aku rasa dia tidak terlihat apakah darah suku Ciyu. Jika suku Ciyu benar-benar melahirkan anak yang begitu mempesona, mustahil bagi mereka untuk mendengarnya sebelumnya. Jimmy memiliki beberapa keraguan sebelumnya, dan yang lebih penting, Luo Zeng sama sekali tidak menunjukkan tubuh Ciyu Huang. Oleh karena itu, Jimmy mencurigai Luo Zeng dipinjam oleh Ciyu dari klan besar lain yang memiliki darah. Jika demikian, Luo Zeng secara alami tidak akan dapat mencangkok darah Ciyu. Jika tidak ada darah, klan Ciyu dianggap yang pertama melampaui aturan, jadi pertempuran ini mungkin tidak dihitung. Mendengar perkataan Jimmy, mata Dijin juga sedikit berbinar, dia bergegas, tapi tidak menyadarinya. Ya, biarkan anak itu membuktikan bahwa dia dari suku Ciyu Mu. Di Eternal Wasteland, aku belum pernah mendengar orang ini. Tidak mungkin dia bisa keluar dari batu. Memang, asal-usul Luo Zeng tampaknya tidak jelas. Orang-orang dari klan Xuan Yuan tampaknya telah menangkap sedotan seumur hidup, dan ini mungkin satu-satunya tempat yang bisa mereka katakan. Dalam hal ini, Xianze tampak acuh tak acuh. Dia tidak peduli dengan keberadaan pagoda tulang Tianan, dia juga tidak peduli tentang asal-usul Luo Zeng, dia hanya tahu bahwa dia telah benar-benar kalah dari Luo Zeng. Melihat orang-orang dari klan Xuan Yuan membuat keributan, orang-orang dari klan Ciyu tampak tenang. Luo Zeng tidak berasal dari pagoda Chilingbon, tetapi dia adalah suku asli Ciyu, atau suku Li. Ketika Ziyu mendengar perkataan Jimo, senyum aneh muncul di wajahnya, dan berkata kepada Luo Zeng dengan lemah karena Jimo memiliki keraguan dalam hatinya, Luo Zeng, kamu dapat membantu para tetua untuk menyelesaikan keraguan mereka. Luo Zeng sedikit mengangguk. Tidak sulit baginya untuk berubah menjadi tubuh Ciyu Huang, tetapi dalam beberapa pertempuran ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Xia Yun dan Xia Feng bukanlah ancaman bagi Luo Zeng, dan Luo Zeng mampu menekan Xianze pada awalnya. Kemudian, setelah Xianze dikendalikan oleh Dijin, Luo Zeng tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan darah dari tubuh. Di bawah tatapan semua orang, pikiran Luo Zeng sedikit berputar, meridian tulang di tubuhnya melonjak, 2 kepala dan 2 pasang lengan tumbuh dari tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Asli berkepala 3 berlengan 6. Dan di tengah kekurangan dewa yang didewakan dengan 3 kepala dan 6 lengan jarang ditemukan, ini menunjukkan bahwa darah Luo Zeng adalah murni dan langka, dan memiliki kekuatan seperti itu adalah normal. Setelah melihat ini, Dijin mendengus di udara, melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang di depan semua orang. Jimmy melengkungkan tangannya ke arah Ziyu, dan tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, tetapi pergi bersama klan Xuan Yuan. Adapun dewa-dewa terpencil yang diam-diam menonton di kejauhan, wajar jika beberapa orang bahagia dan beberapa sedih, tetapi, pertempuran hari ini telah menentukan pembagian kekuatan di dalam pagoda tulang Tianan. Mulai sekarang, semua kekuatan yang melekat pada klan Xuan Yuan akan dihilangkan, dan kekosongan di dalamnya secara alami akan terisi. Setelah anggota klan Xuan Yuan pergi, beberapa kepala sekolah di kota Feilian datang untuk memberi selamat kepada klan Ciou. Di antara kepala sekolah ini, 2 orang berasal dari klan Xuan Yuan, tetapi mereka memilih untuk membelot sejak awal. Lagi pula, setelah klan Xuan Yuan keluar, tidak mungkin untuk merawat anak-anak mereka. Aku khawatir aku perlu mencari cara untuk hidup di masa depan. Orang tanpa yayasan sangat mudah dikhianati. Namun, klan Ciou tidak repot-repot memperhatikan mereka, dan mengirim mereka pergi dalam beberapa kata. Untuk mengelola kota-kota ini, anak-anak suku Ciyu tidak perlu pergi keluar, 3 sekte besar di bawah suku Ciyu dengan sendirinya akan mengurus semuanya. Pagoda tulang Tianan telah disegel selama 13.000 tahun, dan akhirnya bisa dibuka hari ini. Ziyu, tolong bawa semua orang untuk membuka segelnya. Fu Er tersenyum kepada putrinya. Ziyu mengangguk, menatap ayahnya dengan bingung. Ayah, apakah kamu akan kembali secepat ini? Fu Er menggelengkan kepalanya dan melihat ke atas pagoda tulang Tianan. Tidak, ayah akan menyelidiki sesuatu. Dalam pertempuran antara Luo Zeng dan Xianze, orang-orang buangan dari suku Ciyu menatap area ini. Tetapi mereka tidak memperhatikan Dijin bersembunyi di kehampaan, tetapi saat Dijin jatuh dari kehampaan, mereka merasakan kekuatan yang kuat menembus. Kekuatan itu hampir menghilang dalam sekejap, tetapi Fu Er juga menilai bahwa kekuatan inilah yang memaksa Dijin keluar. Siapa yang menembak pada saat kritis seperti itu? Dia tidak tahu apakah orang yang menembak itu musuh atau teman, tapi dia ingin mengetahuinya. Dia sudah merasakan bahwa kekuatan telah menembus dari arah yang sangat tinggi, menilai dari arah dan jarak, itu pasti puncak pagoda tulang Tianan.
Baik, Ziyu mengangguk enggan, merasa sedikit tidak senang. Putrinya belum pernah melihat ayahnya sungguh, dan kali ini karena Luo Zeng, ayahnya keluar dua kali perbedaan ini sangat besar, dan hati Ziyu pasti tidak seimbang. Fu Er memperhatikan emosi putrinya, tersenyum tipis, dan menggerakkan bibirnya sedikit. Telinga Ziyu terdengar dari suara Zenyuan ayahnya, apakah kamu masih ingat cerita yang diceritakan ayahku? Mungkin, tidak lama lagi kita tidak akan terjebak di dunia ini. Ketika Ziyu mendengar ini, ekspresinya tercengang. Meskipun dia belum pernah melihat ayahnya sebelumnya, dia sering mendengar suara ayahnya ketika dia masih kecil. Terutama ketika dia frustrasi, dia berlari di bawah layar lebar untuk membiarkan ayahnya menghiburnya, dan Fu Er juga akan menceritakan banyak cerita menarik kepadanya. Dan cerita-cerita itu datang dari dunia ibu. Ada San Feng Hai di dunia ibu itu, Nuwa yang menciptakan manusia, alam pembakaran dewa api, legenda kuno yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan semua jenis kekuatan magis yang aneh. Saat mendengar ketertarikannya, Ziyu mengganggu ayahnya untuk membawa dirinya ke dunia ibu. Kemudian, ketika Ziyu tumbuh dewasa, dia tahu bahwa dunia ini sebenarnya adalah penjara yang sangat besar, dan ayahnya adalah seorang tahanan di penjara ini, dan dia dan dewa-dewa liar lainnya hanyalah anak-anak dari kelompok tahanan ini. Meninggalkan dunia ini hanyalah kemewahan yang mustahil. Ziyu tidak terlalu kecewa sebagai orang dewasa, lagi pula, dia lahir di dunia ini dan merupakan seorang aborigin di dunia ini. Tapi sekarang ayahnya tiba-tiba mengatakan itu, Ziyu secara alami tidak bisa bereaksi. Ayah, apa maksudmu dengan ini? Ziyu juga berbicara dengan Yuan yang sebenarnya. Fu Er tersenyum tipis. Cara untuk meninggalkan dunia ini, tapi hanya ada sedikit kemungkinan, kamu akan secara alami tahu di masa depan. Ziyu tidak tahu berita yang dibawa Luo Zeng ke pengasingan, dan Fu Er tidak bisa menjelaskan masalah ini secara menyeluruh, sekarang dia hanya menggunakannya untuk menghibur putrinya. Di mata orang buangan, berita Luo Zeng tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Tetapi untuk pergi dari sini, selama ada sedikit kemungkinan, mereka akan bekerja keras untuk mencapainya. Kemudian Fu Er mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan, dan pusaran yang beriak muncul di depannya, dan Fu Er melangkah ke dalamnya, meninggalkan giok ungu yang linglung. Baru setelah Diao Yuan memanggil tetua beberapa kali, Ziyu bereaksi, dan kemudian berkata kepada semua orang semuanya, ikuti aku untuk mengungkap pagoda tulang Tianan. Setelah pagoda tulang Tianan dibuka, pagoda Bon ini akan menjadi benteng kedua suku Ciyu. Jika itu di masa lalu, itu akan menjadi acara besar bagi Ziyu. Bagaimanapun, ini berarti suku Ciyou telah memperluas langkah besar. Kamu harus tahu bahwa di dunia ini, ada banyak ras berdarah, berdesakan di menara tulang, dan suku Ciyou adalah salah satu dari sedikit ras yang bisa duduk di dua menara tulang. Tapi baru saja ayahku memberitahunya bahwa mereka akan meninggalkan dunia ini. Saat itulah Ziyu mengerti apa yang dikatakan ayahnya sebelum pergi. Hasil dari pertempuran ini tidak penting. Yang penting adalah melindungi keselamatan Luo Zeng. Sepertinya ayahnya memang merencanakan sesuatu. Di atas bagian atas pagoda tulang Tianan. 957 sangat puas dengan tembakan panah barusan. Saat suasana hatinya sedang bagus, dia suka menyanyi dengan lembut. Itu adalah balada yang pernah dinyanyikan oleh pemiliknya, sebuah balada yang dapat menembus ke dalam jiwa. Kadang-kadang 9527 menyebut dirinya sebagai pembom jiwa. Irama fluktuasi jiwa akan membuatnya mempesona. Tetapi otak yang tenang itu tidak menyukainya, dan mereka sering dilarang bernyanyi di dunia spiritual. Saat 9527 bersenandung pelan, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Pengasingan dari klan Ciyou ada di sini. Setelah menyadari ini, 957 tenggelam ke dalam menara tulang. Pada saat yang sama, bola mata besar dan busur besar yang dibuatnya pecah dan berubah menjadi jejak tepung tulang putih. Tepung tulang tidak menghilang bersama angin, tetapi dengan cepat tersedot ke menara tulang. Tulang tuan tidak mungkin disia-siakan. Setelah 9527 menghilang dengan tenang, Fu Er berjalan keluar dari pusaran air di bagian atas pagoda tulang Tianan. Dia melayang di puncak menara tulang ini untuk beberapa saat sambil melepaskan pikiran spiritualnya. Jiwa Fu Er sangat istimewa, seperti ular dengan gigi dan cakar yang terus menyebar di atas menara tulang. Itu di sini, mata Fu Er bersinar, dan segera sampai ke sisi atas pagoda tulang Tianan. Dengan pikiran ilahi yang tajam, dia bisa merasakan akibat dari jiwa yang tersisa di sini, tetapi ketika dia melihat ke menara tulang, ada sedikit kebingungan di wajahnya. Fluktuasi jiwa sepertinya melarikan diri ke bagian dalam menara tulang. Setelah tinggal di menara tulang selama bertahun-tahun, Fu Er tahu betul betapa abnormal tulang dewa kekacauan kuno, dan tidak ada makhluk yang bisa membukanya. Menara tulang, selami itu. Benar saja, dewa kekacauan kuno ini sedang mengincar Luo Zeng, gumam Fu Er berdiri di tempat. Di Gua Nahuang, para lansia telah membuat penilaian seperti itu. Chaos Ancient God tampaknya telah mengintegrasikan darahnya ke dalam tubuh Luo Zeng ketika Luo Zeng telah selesai melakukan perampokan, hampir membunuh Luo Zeng. Kali ini, dewa kekacauan kuno benar-benar mengambil inisiatif untuk memaksa Di Jin keluar dari kehampaan. Dia tidak tahu mengapa makhluk setingkat ini menatap Luo Zeng. Lagi pula, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para dewa Chaos kuno telah diam, dan para dewa kuno Chaos lah yang membawa orang buangan ini tempat untuk dihuni. Dari sudut pandang saat ini, itu tidak berbahaya bagi Luo Zeng. Sepertinya kabar baik, pikiran Fu Er diatur sedikit, melangkah ke pusaran air lagi, dan kembali ke menara Chilingbon. Sejak 13.000 tahun yang lalu, setelah pertempuran sengit antara orang Ciyou dan Suan Yuan, pagoda tulang Tianan telah disegel dalam debu. Kedua klan membuat kompromi dan mengesampingkan pagoda tulang Tianan, dan bersama-sama mengembangkan gurun abadi di bawah pagoda tulang Tianan. Sampai hari ini, pagoda tulang Tianan telah jatuh ke tangan Ciyu. Bagi masyarakat suku tersebut, terutama Diao Yuan, Kichang dan anak-anak suku Ciyou, suasananya sangat mengasyikkan. Ini dapat membantu klan Ciyu membuka menara tulang lainnya, yang dapat dikatakan sebagai prestasi yang tidak duniawi, sama seperti para kaisar fana yang membuka wilayah dan memperluas wilayah mereka. Namun, Ziyu sedikit linglung, dan mata indah itu telah menjauh dari Luo Zeng. Dia tidak tahu perubahan seperti apa yang akan dibawa oleh kedatangan anak ini ke suku Ciyou, tetapi pernyataan sang ayah sebagian besar karena Luo Zeng. Bisakah dia benar-benar memimpin suku Ciyou keluar dari dunia ini? Segera setelah itu, tulang kapal perlahan mendekati bagian tengah pagoda tulang Tianan. Di bagian tengah pagoda tulang Tianan, ada celah yang panjangnya ratusan meter. Lewat celah ini, kamu bisa masuk ke pagoda tulang.
Suku-suku besar tidak memperjuangkan menara tulang karena mereka berjuang untuk celah di menara tulang. Hanya dengan bersembunyi di celah-celah ini mereka dapat menghindari cahaya keputusan setahun sekali. Di sekitar retakan, ada segel merah besar melayang, yang lebarnya puluhan ribu kaki. Aura merah tua melayang perlahan di segel, dan aura ini menyampaikan rasa bahaya, seolah mengirimkan peringatan kepada makhluk apapun yang mendekat ke sini. Segel ini dilepaskan oleh orang buangan dari dua klan pada saat yang sama, setelah itu dihapus, kekuatan kedua klan itu secara alami akan diketahui. Elder, seharusnya ini tidak diblokir. Diao Yuan di samping memandang Ziyu masih linglung, agak aneh, hanya untuk mengingatkannya. Ziyu kembali sadar, tersenyum canggung, dan mengangguk. Secara alami dia harus melakukan pembukaan pagoda tulang Tianan. Segera, Ziyu terbang di bawah mata semua orang, dan sosoknya mulai melambung. Qianzhang, mulia, 100.000 kaki, 400.000 kaki. Sosok Ziyu yang besar juga membuat Luo Zeng merasa agak tertekan. Dewa yang sunyi telah berkultivasi ke tingkat seperti itu, dia mungkin jauh lebih kuat daripada orang suci dalam hal kekuatan saja. Saat pertama kali datang ke dunia ini, Luo Zeng telah melihat ribuan mil raksasa tinggi bertempur di gurun abadi. Ketinggian Ziyu saat ini seharusnya lebih tinggi dari raksasa yang pernah dia lihat sebelumnya. Aku tidak tahu berapa banyak tulang sisa yang dapat diserap untuk mencapai level ini, pikir Luo Zeng dalam hatinya. Kali ini pertunangan berakhir dengan sukses, langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk meninggalkan dunia ini. Aku tidak tahu apa maksud orang-orang tua, tetapi bagaimanapun juga, aku harus cepat-cepat menyerap limbah. Semua orang berdiri di atas bonbot dan menatap Ziyu. Aku melihatnya mengulurkan tangannya untuk menamparkan segel itu tiba-tiba. Ledakan. Di bawah ledakan udara, ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Pada saat yang sama permukaan segel besar ini mulai menggelinding. Telapak tangan Ziyu selebar ribuan kaki terus di bawah pemukulan, segel terus-menerus digulung, dan ketika seluruh segel digulung sampai batas tertentu, itu mulai pecah. Segel itu segera menghilang bersama angin. Setelah Ziyu menghilangkan kekuatan dewa liar, itu berubah menjadi ukuran biasa dan kembali ke kapal tulang lagi. Setelah kerumunan itu menggeledah bagian dalam pagoda tulang Tianan, hanya beberapa anggota suku yang tetap di garnisun. Menurut rencana sebelumnya, setelah menduduki pagoda Tianan Bon, suku Qiou akan memindahkan beberapa sekte besar di bawah suku ke tempat ini terlebih dahulu. Dengan ruang ini, mereka dapat menyerap lebih banyak orang dari alam liar. Luo Zeng kembali ke pagoda Qilingbon bersama Ziyu. Saat ini, cahaya keputusan sekali dalam 1 milenium hanya sekitar 2 tahun lagi. Meskipun Xiao Yun dan Fuchu masih dalam keadaan aman, semua keputusan harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Bagaimanapun, satu klan Qiou mungkin tidak dapat menjaga saudara kandung. Jika kamu tidak menghubungkan mereka ke menara tulang, begitu cahaya penghakiman berlalu, semuanya akan dimurnikan dan semuanya akan berubah menjadi asap biru. Bahkan Luo Zeng sendiri tidak mungkin pergi dari sini. Setelah kembali ke menara tulang Ciling, Luo Zeng juga memanfaatkan waktu untuk menyerap sisa tulang. Meskipun suku Qiou memiliki banyak tulang sisa, metode penyerapan Luo Zeng masih membuat takut Wei Chong, yang sebaliknya akan memberikan tulang sisa. Tapi Wei Chong tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah Luo Zeng kembali, seluruh klan Qiyu telah menyebarkan berbagai legenda klan Luo Zeng dan Xuan Yuan. Dapat dikatakan bahwa suku Qiyu dapat memenangkan pagoda tulang Tianan oleh Luo Zeng sendirian. Tapi Mao Sui, Cheng Wei dan yang lainnya tidak berbuat banyak. Bahkan Duomo, yang sebelumnya berdebat dengan Luo Zeng untuk lubang sepi, sekarang yakin pada Luo Zeng. 6 hari kemudian, orang tua itu datang dengan tenang di depan Luo Zeng. Dia melihat kekuatan yang kuat dari Desolate God di Luo Zeng dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu terus seperti ini, tidak akan lama bagimu untuk mencapai alam Desolate God. Luo Zeng membuka matanya dan tersenyum, aku hanya khawatir waktu tidak cukup. Memupuk dewa yang sunyi adalah jalan pintas, waktu bukanlah masalah besar, jawab lelaki tua itu. Luo Zeng mengangguk, kekuatan dewa-dewa yang sunyi di tulang-tulang yang sunyi ini seharusnya untuk menangkap bayangan para pendahulu, yang memang jauh lebih cepat daripada metode kultivasi di dunia besar. Tapi aku masih belum tahu satu hal, kata Luo Zeng tiba-tiba. Tolong bicara, kata manusia lama. Aku bertarung dengan Xianze. Melihat bahwa dia membuka kekuatan garis keturunannya sendiri, sepertinya kekuatan supernatural yang terkandung dalam kekuatan garis keturunan klan Xuan Yuan sangat kuat. Mengapa tubuh limbah garis darah klan Qiou memiliki kekuatan supernatural yang serupa? Tanya Luo Zeng. Jika itu adalah 3 kepala dan 6 lengan klan Qiou, yang sesuai dengan perlindungan cahaya keemasan dari klan Xuan Yuan, kekuatan magis yang digunakan oleh Xianze seharusnya adalah kemampuan yang kekuatan garis keturunannya telah mencapai tingkat tertentu. Cahaya hitam juga merupakan ancaman besar bagi Luo Zeng. Kemurnian garis keturunan Luo Zeng tentu tidak lebih lemah dari Xianze, tetapi setelah bencana fisik, Luo Zeng hanya memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dia belum memperoleh kekuatan supernatural garis keturunan, dan belum pernah mendengar ada yang menyebutkannya. Orang tua itu tersenyum sedikit, dan segera berkata garis keturunan keluarga Qiou aku tidak lebih lemah dari keluarga Xuan Yuan mereka, tetapi kamu termasuk garis keturunan langsung dari War Chief. Aku tidak dapat memprediksi kapan kekuatan sihir garis darah akan diaktifkan, tetapi aku percaya bahwa cepat atau lambat aku akan memilikinya. Lagi pula, ada begitu banyak orang Qiou dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada garis keturunan Wang Pin yang muncul sama sekali. Bahkan orang buangan ini tidak tahu banyak tentang garis keturunan dan kekuatan magis dari klan Qiyu, dan orang tua tidak dapat memberikan jawaban kepada Luo Zeng, dan Luo Zeng perlu menyadarinya. Ayo pergi, sudah waktunya, kata orang tua itu segera. Mau kemana? Tanya Luo Zeng. Kunjungi klan Hua, jawab lelaki tua itu. Dengan klan Qiyu sendirian, aku khawatir akan sulit untuk melarikan diri dari penjara ini. Jika klan Hua dapat menggunakan kekuatan klan Hua untuk mengumpulkan klan besar lainnya, kemungkinan meninggalkan dunia ini akan sangat meningkat. Terlebih lagi, klan Hua telah mengikat domain dewa di pagoda tulang air barbar, masalah ini harus diselesaikan. Sebelum beraksi, kita harus mendapatkan perhitungan yang tepat, tetapi Luo Zeng adalah bagian yang sangat diperlukan. Orang tua itu mengambil Luo Zeng dan diam-diam menghilang ke menara Qilingbon. Klan sipir selalu sangat misterius, mereka berpatroli di dunia dengan tenang, bahkan orang buangan hanya tahu sedikit tentang mereka. Sekarang berencana untuk meninggalkan penjara ini, semuanya harus hati-hati. Menara tulang Mansui adalah tulang rusuk keempat dari dewa kuno Chaos.
Pada tulang rusuk ini terdapat retakan yang panjangnya puluhan miliar mil. Retakan ini memperluas ruang yang luas di pagoda tulang Mansui, sehingga pagoda tulang Mansui adalah yang paling cocok. Sebagai ras terkuat di dunia, klan Nuwa secara alami menempati menara tulang ini. Di bawah menara tulang air gersang, ada hamparan gurun yang sangat luas. Namun, gurun abadi ini dan orang-orang menganggur lainnya tidak dapat masuk, hanya anak-anak dari 9 sekte utama yang bergantung pada klan Nuwa yang dapat memperoleh perintah akses dan memenuhi syarat untuk masuk. Sebagai klan besar nomor 1 di dunia, klan Nuwa, tidak ada yang mau merepotkan mereka, jadi apalagi bergabung dengan klan Nuwa, itu adalah bergabung dengan sekte klan Nuwa. Ini juga sangat sulit, karena itu, klan Nuwa telah menyerap bakat-bakat luar biasa dari semua lapisan masyarakat di dunia ini. Wow, di ruang hampa, riak air menyebar berputar-putar. Orang tua itu telah membawa Luo Zeng keluar dari saluran luar angkasa. Dalam waktu singkat, dia telah membawa Luo Zeng melintasi 30 miliar mil. Luo Zeng melirik pagoda tulang Mansui di kejauhan, wajahnya menunjukkan warna yang aneh, sepertinya masih jauh dari pagoda tulang Mansui. Dari sudut pandang visual, pagoda tulang Mansui berada tepat di depannya, namun jika ingin terbang jauh, mungkin akan memakan banyak waktu. Senyum masam muncul di wajah lelaki tua itu, tidak mungkin, klan Nuwa memiliki banyak aturan, dan mereka tidak mengizinkan orang luar untuk masuk begitu saja. Suku Nuwa melarang orang buangan lainnya untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan sesuka hati dan mengunjungi menara tulang. Bahkan orang buangan harus mematuhi aturan rumit ini, hanya ada keluarga Nuwa di dunia ini. Luo Zeng mengangguk, Bi mengikuti orang tua itu dan terbang ke depan. Melihat ke atas ke tempat ini, Luo Zeng dapat melihat domain dewa di atas langit. Ini adalah waktu terdekat Luo Zeng ke domain dewa sejak Luo Zeng datang ke dunia ini. Domain Lord yang sangat besar tertahan di angkasa luar, memancarkan kilau lembut, seperti permata dengan tekstur seragam. Hanya saja di tengah permata ini, ada pita cahaya merah yang mengikatnya. Pita cahaya ini melesat keluar dari atas pagoda tulang Mansui. Luo Zeng memperhatikan bahwa masih ada sebagian besar yang tersembunyi di pagoda tulang. Melalui celah besar di tengah pagoda tulang, samar-samar Luo Zeng dapat melihat tali ini lepas dari warna merah tua. Cahaya. Menara tulang tingginya 7 hingga 800 miliar li, dan jarak antara menara tulang dan wilayah dewa mungkin lebih dari 1 triliun li, dan sabuk ringan ini masih melingkari wilayah dewa. Setelah sebuah lingkaran, panjang keseluruhannya mungkin 2-3 triliun li. Light band berskala besar, aku benar-benar tidak tahu metode apa yang digunakan Nawas untuk mencapainya. Saat Luo Zeng sedang berpikir, sederet titik putih tiba-tiba muncul di depannya. Sekelompok dewa liar yang mengenakan baju besi putih terbang menjauh. Ketika para dewa liar tiba, Luo Zeng memperhatikan bahwa armor pada dewa-dewa liar ini semuanya terbuat dari tulang. Dunia ini terlalu sunyi, beberapa kebutuhan hanya dapat menggunakan tulang yang tidak ada habisnya di dunia ini. Berhenti. Pemimpin kelompok dewa liar melambaikan tombak tulang di tangannya dan meneriaki lelaki tua itu dan Luo Zeng. Nada suara orang ini awalnya sangat kasar, tetapi setelah melihat orang tua itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Orang yang kuat seperti orang tua hanya berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memberi orang perasaan perubahan yang tidak dapat diatasi. Perasaan ini tidak diragukan lagi berasal dari tingkat kultivasi. Bahkan orang buta tahu luar biasa. Dewa yang sunyi ini sangat hormat ketika dia berbicara lagi, aku berada di bawah pemerintahan kota Feixiang untuk klan Nuwa. Bolehkah aku bertanya apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikunjungi? Aku dapat menyampaikannya untuk kamu. Orang tua itu mendengar ini, dia hanya tersenyum tipis, jika kamu membiarkan kamu menyebarkannya atas nama kamu, aku tidak tahu apakah aku harus menunggu sampai tahun Monkey, aku bisa melakukannya sendiri. Dewa-dewa liar ini hanya dapat ditularkan ke kota terdekat, dan kota itu akan diteruskan ke sekte lagi, dan sekte tersebut harus diteruskan ke klan Nuwa, dan klan harus meneruskannya lapis demi lapis, yang membutuhkan waktu. Benar-benar tidak pendek. Segera, lelaki tua itu meletakkan tangannya di punggungnya, menatap menara tulang Mansui, dan menggerakkan bibirnya sedikit. Dewa-dewa liar ini tidak tahu siapa yang dicari orang tua, mereka tinggal di sini dan tidak berani pergi. Setelah beberapa saat, cahaya seperti pelangi secara spiral muncul di depan lelaki tua itu, dan sesosok tubuh muncul di pelangi melingkar. Karena terhalang cahaya seperti pelangi, hanya siluet sosok yang menyamping saja yang bisa dilihat, tapi sosok anggun orang ini juga bisa dilihat. Jin hantu tua tidak pernah meninggalkan menara tulang selama bertahun-tahun. Ada apa hari ini sehingga dia sendiri yang datang ke pintu itu? Suara lembut melayang keluar dari pelangi. Suara itu menembus ke telinga, seolah-olah air manis mengalir ke dalamnya, dan manisnya bahkan meluluhkan jiwa. Hal-hal penting, hal-hal yang sangat penting, kata lelaki tua itu ringan. Ternyata nama keluarga lelaki tua itu adalah Jin, dan Luo Zeng berpikir diam-diam. Dunia ini hari demi hari, tahun demi tahun dalam satu tahun, selain tulang berbentuk aneh itu, apalagi yang penting? Bukankah kamu akan menjadi pria muda dengan bakat yang baik dan ingin menikah dengan klan Nuwa kita? Ada sedikit depresi dalam suara manis dan lembut itu. Dia mungkin memperhatikan Luo Zeng di belakang Jin tua, dan kalimat terakhir adalah lelucon. Orang buangan ini berhak untuk dipenjarakan di sini, dan mereka bukanlah orang yang tidak dikenal di dunia ibu. Mereka secara alami tidak berdaya untuk jatuh dalam medan seperti itu. Mungkin hari ini demi hari, aku bisa pergi selamanya. Jin tua tersenyum tipis. Seberapa bijakkah orang di pelangi itu? Dalam sekejap, dia memahami arti pepatah lama Jin, tetapi dia tidak terlalu tertarik, dan hanya berkata dengan malas setelah bertahun-tahun, kami juga telah mencari metode yang tak terhitung jumlahnya, mana yang bisa sukses. Jin tua memandangi pelangi dengan tenang, dan berkata dengan ringan jika ada sedikit kemungkinan, apakah kamu bersedia menyerah? Pria di pelangi terdiam beberapa saat sebelum berkata, tidak, itu tidak benar. Jin Lao tersenyum, ayo masuk dan bicarakan tentang itu. Kemudian pusaran warna-warni terus berputar, dan Jin Lao dan Luo Zeng segera masuk ke dalamnya. Adapun patroli sampai sekarang, sepasang penjaga dewa liar yang memblokir Jin Lao dan Luo Zeng melihat pemandangan ini dengan bingung. Bos, salah satu penjaga menepuk dewa terpencil yang dipimpin oleh, semua orang pergi. Pemimpin dewa liar kembali ke akal sehatnya. Dia tidak tahu siapa wanita itu, dan dia tidak tahu siapa hantu tua itu, tetapi karakter seperti itu, tidak peduli apa tujuan datang ke klan Nuwa, dia tidak bisa bertanya. Kemudian dia memimpin tim dan pergi dengan tergesa-gesa. Luo Zeng melangkah ke lorong seperti pelangi, dan kemudian aroma elegan datang.
Dia melihat sekeliling dan melihat dunia yang penuh warna. Ini, apakah bagian dalam menara tulang itu? Luo Zeng terkejut. Sebelum Luo Zeng memasuki menara tulang klan Ciyu, dia hanya merasa semua yang ada di sana sangat kasar. Gua alami terbentuk di dalam menara tulang, orang Ciyu membangun beberapa istana dan rumah di dalamnya, dan bahan-bahannya tersedia. Namun di goa luas di pagoda air gersang ini, terdapat potongan tanaman hijau zamrud yang ditanam rapi, dihiasi bunga kuning muda, dan terdapat gunung-gunung besar di kejauhan, air terjun dan air mengalir, serta berbagai bangunan yang indah. Sama seperti negeri dongeng. Haha, tentu saja, tawa lembut itu turun. Tidak jauh di depan Luo Zeng, berdiri seorang wanita jangkung. Wanita ini mengenakan gaun putih polos dan duduk di depan kursi lebar. Wanita ini memiliki wajah yang cantik, seolah-olah ada aliran mata air di antara alisnya, memancarkan kilauan samar. Apakah itu kekuatan atau ketenaran? Wanita ini jauh melebihi orang buangan lainnya di dunia ini. Bahkan Ci Yueijin yang menyandang gelar bintang 5 bukanlah lawan dari wanita ini, karena dialah klan Lua dapat dengan kokoh menempati marga besar pertama. Judul. Tapi nafas wanita ini sangat konvergen, dan sekilas, dia terlihat seperti orang biasa yang belum pernah berlatih. Saat Luo Zeng memandang wanita itu juga memandang Luo Zeng. Selama bertahun-tahun, orang-orang Ciou kamu tidak meningkat sama sekali. Kecuali beberapa monster tua, generasi yang lebih muda adalah importir paralel. Kali ini, hantu tua telah melahirkan seorang siswa yang bangga. Sungguh mata seorang wanita, dia bisa melihat Luo sekilas. Detail retribusi. Dia tahu betul betapa sulitnya menumbuhkan dewa sejati tingkat tinggi di dunia ini. Yang lebih terpuji adalah Luo Zeng tampaknya telah memahami arti sebenarnya dari dua Taoisme pada saat yang sama. Jin Lao tersenyum canggung. Perkembangan klan Ciou di dunia ini memang kalah dengan klan Xuanyuan dan klan Lua. Apakah mereka dapat berkembang hingga skala saat ini bergantung sepenuhnya pada dukungan mereka terhadap orang buangan. Ngomong-ngomong, jika kamu benar-benar tertarik pada pernikahan, ada banyak wanita luar biasa di keluargaku, tetapi bisakah kamu mengatur agar anak-anak bertemu? Wanita ini sangat tertarik pada Luo Zeng, dan dia mengikuti topik ini. Kali ini bahkan Luo Zeng merasa malu. Jin tua tersenyum, semua ini terserah anak-anak. Aku benar-benar punya sesuatu yang penting kali ini. Tatapan wanita itu ditarik dari Luo Zeng, lalu dia berkata ayo bicara. Setiap orang buangan putus asa untuk meninggalkan dunia ini di dalam hatinya. Tetapi setelah semua upaya ini, mereka dengan suara bulat memilih untuk menyerah. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri dari kurungan yang dibangun oleh dewa kekacauan kuno? Tetapi selama ada kemungkinan sekecil apapun, mereka tidak akan berusaha untuk mencoba. Aku khawatir ini akan dimulai dari pengalaman hidup Luo Zeng. Luo Zeng, kamu dapat berbicara. Jin Lao tiba-tiba Zenyuan berkata melalui transmisi. Alis wanita itu sedikit berkerut. Dia tidak tahu pentingnya pengalaman hidup pria muda ini. Apakah layak membuat misteri seperti itu? Luo Zeng mengangguk sedikit, lalu Zenyuan berkata aku bukan dari dunia ini, aku berasal dari domain dewa. Wanita itu tidak mengerti, dia sedikit memiringkan kepalanya, mengerutkan alisnya dan bertanya, domain lord, di mana itu? Dunia di atas kepalamu, kata Luo Zeng. Mendengar ini, wajah wanita itu menunjukkan jejak keterkejutan, dari kapal mana kamu berasal? Di mata wanita itu, dunia yang terikat di menara tulang air gersang adalah sebuah kapal besar. Dia tidak menyangka Luo Zenghui datang dari sana. Luo Zeng mengangguk, wajahnya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, namun, kapal ini terikat olehmu, jadi aku tidak bisa pergi sekarang. Wanita itu masih tidak mengerti, dia terus bertanya kamu bilang kamu datang dari kapal itu, kenapa kamu masuk klan Ciou? Dia berkata bahwa dia menatap lelaki tua itu dengan ragu. Dengan senyum masam di wajahnya, Jin Lao berkata karena kapal itu dibangun oleh Ciyu, pemimpin besar klan kami, dan Luo Zeng adalah cucu dari kepala suku. Alis wanita itu tiba-tiba terangkat, dan dia melihat Luo Zeng dari atas ke bawah lagi, cahaya aneh muncul di matanya, dan minatnya pada Luo Zeng menjadi semakin intens. Kedengarannya seperti fantasi, wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sepertinya tidak bisa dipercaya. Luo Zeng tidak peduli apakah dia percaya atau tidak, tetapi hanya melanjutkan ini bukan hal yang paling penting, yang penting adalah aku harus kembali ke sana, dan Lua harus melepaskan perahu itu. Orang biasa tidak berani berbicara seperti ini di hadapannya. Wanita itu memandang Luo Zeng dengan penuh minat dan melangkah maju, matanya yang indah tertuju pada Luo Zeng. Aku akhirnya menahan kapal ini, tetapi aku tidak menyangka itu akan terjadi. Aku berani membebaskan diri. Jika aku menyeret kapal ini ke dunia ini, klan Lua aku akan mendapatkan banyak sumber daya. Apakah kamu pikir aku akan melepaskannya? Terlebih lagi, bahkan jika kamu benar-benar datang dari kapal itu, apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan dunia ini dengan kekuatanmu? Wanita itu menambahkan, meskipun semua yang dikatakan Luo Zeng dan Jin Lao benar, kapal ini benar-benar milik klan Ciyu. Luo Zeng juga memiliki garis keturunan langsung Ciyu, dan tetap tidak dapat mengubah apapun. Bagaimana dia bisa membiarkan kapal pergi dengan beberapa kata Luo Zeng? Luo Zeng menatap wanita itu dengan tenang dan berkata itulah mengapa klan Ciyu aku akan mengundang kamu untuk meninggalkan dunia ini bersama-sama. Aku yakin kamu juga akan membuat pilihan. Bagi orang buangan, membuka dunia selalu merupakan hal terpenting, yang lainnya adalah hal-hal kecil. Pria kecil yang kurang ajar, tatapan wanita itu melintasi Luo Zeng dan jatuh pada Jin Lao. Semakin dia mendengarkan, dia semakin merasa bahwa kata-kata Luo Zeng terpisah. Tapi karakter Jin Lao, dia juga tahu, bintang 5 yang bermartabat Qi Yue tidak akan pernah membodohi dirinya sendiri dengan seorang pria kecil yang penuh dengan film. Tolong dengarkan Luo Zeng, Jin Lao melambaikan tangannya. Terlepas dari reaksi wanita itu, Luo Zeng melanjutkan ketika aku datang ke dunia ini, aku bertemu dengan keluarga sipir. Kita Anda bisa melihat semuanya, para pengecut ini telah datang ke pagoda tulang air mandul aku baru-baru ini. Ini bukan hal yang tidak biasa, wanita itu menjawab dengan lemah. Pengalaman aku berbeda, Luo Zeng menggelengkan kepalanya sedikit. Luo Zeng mengulangi pertemuannya dengan Xiao Yun dan Fucu. Saat Luo Zeng bercerita, wajah wanita itu berangsur-angsur tampak mencurigakan. Setelah Luo Zeng selesai berbicara, dia menatap Jin Lao dan berkata dengan nada curiga Jin Gui tua, ini yang kamu katakan, mungkin. Jin tua mengangguk dan berkata, ya, apakah kamu tidak ingin menggunakan kesempatan ini? Luo Zeng juga menatap wanita itu. Sebagai pengambil keputusan klan Lua, sikap wanita inilah yang menentukan segalanya.
Saat wanita itu merenung sejenak, senyuman seperti bunga muncul di wajah cantik itu, meskipun kedengarannya seperti rekayasa acak, aku rasa perlu untuk mencobanya. 2195. Bagi para buangan, menghabiskan waktu tanpa akhir di penangkaran di sini adalah yang paling menakutkan. Biaya waktu adalah yang termurah bagi mereka. Bahkan jika Luo Zeng benar-benar mengada-ada, orang buangan akan mencoba memverifikasi, bagaimanapun, itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun di menara tulang. Terlebih lagi, mustahil bagi Jin Laogui untuk membawa Luo Zeng lari untuk menipunya. Luo Zeng diam-diam menghela nafas lega atas pernyataan wanita ini. Lebih mudah membujuk orang-orang buangan ini daripada yang dia pikirkan. Tapi ini juga mudah dimengerti, jika Luo Zeng telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan melewatkan kesempatan kecil apapun. Ini menyegarkan, Luo Zeng tersenyum tipis. Wanita itu menatap Luo Zeng dengan tenang dan berkata faktanya, bertahun-tahun yang lalu, aku yakin bahwa penjara yang dibangun oleh Dewa Kekacauan Kuno benar-benar sempurna, tidak akan ada celah, semua upaya sia-sia, satu-satunya kemungkinan cara untuk meninggalkan dunia ini seharusnya ada di tangan sipir, tapi orang-orang itu tidak akan bisa masuk. Dia mengangkat bahunya yang harum saat dia berbicara, dan tersenyum tak berdaya. Klan sipir seperti hantu, sesekali berputar-putar dengan tenang, tidak ada yang berkomunikasi dengan mereka. Wanita itu telah membentuk formasi ekstasi, dan bahkan tergoda oleh keuntungan atau tubuh, tetapi tidak ada yang dicapai. Setelah berbagai upaya, klan Nuwa harus menyerah. Tapi kali ini Luo Zeng memberitahunya bahwa ada konflik di dalam sipir, dan bahkan menemukan 2 anggota klan sipir. Ini membuatnya sadar bahwa kesempatan ini sangat luar biasa. Tidak heran jika Old Monster Jin menganggapnya begitu serius, dan dia secara pribadi membawa Luo Zeng ke pintu. Wanita itu berpikir sejenak, dan kemudian bertanya kakak dan adik yang kamu sebutkan sudah aman sekarang. Seharusnya aman, Luo Zeng mengangguk. Kakak dan adik ini tidak bisa masuk menara tulang, tunggu sampai putusan saat terang datang, niscaya mereka akan mati. Tindakan kita harus dipercepat, wanita itu mengerutkan kening. Jika bukan karena aturan sekali dalam 1 milenium, mereka masih punya banyak waktu untuk merencanakan masalah ini. Tetapi banyak hal yang seringkali terjadi secara kebetulan, sehingga peluang sering berlalu dalam sekejap. Apakah dapat direbut tergantung pada peluang. Semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Aku harap Nuwa, Suanyan, Xinglu dan ras peringkat teratas lainnya akan bergabung, tetapi, kecuali klan Suanyuan. Pada saat ini, Jin Lao berkata dengan wajah serius. Klan Suanyuan dan klan Chiyou selalu bertarung sengit. Kontradiksi antara kedua ras ini telah menembus garis keturunan, dan lelaki tua Jin secara alami tidak mau pergi dengan klan Suanyuan. Wanita itu tersenyum tipis, itu keputusanmu, aku tidak peduli. Klan Suanyuan bersaing dengan klan Chiyou, dan klan Nuwa selalu mempertahankan sikap netral. 3 ras utama di dunia ini mempertahankan hubungan yang begitu rumit. Kemudian berita ini diteruskan oleh klan Nuwa, menyebar secara diam-diam ke dunia di dasar kekacauan itu. Jika Tuan Jin mengajak Luo Zeng untuk meyakinkan klan besar itu, efeknya akan sangat berkurang. Tetapi dari mulut wanita itu, situasi alaminya berbeda lagi, dan orang buangan dari berbagai klan menanggapi satu demi satu, hampir tanpa ragu-ragu. 1 bulan kemudian, tepi gurun abadi, beberapa pemulung menundukkan kepala dan memindahkan tulang putih padat di tanah, berharap menemukan 1 atau 2 tulang sisa darinya. Meski gurun abadi ini hampir habis, selalu ada 1 atau 2 ikan yang lolos dari jaring. Saat ini, gelombang angkasa di atas langit terus menyebar. Dari fluktuasi ruang, sekelompok sosok keluar darinya, berdiri diam di atas langit. Orang-orang ini semua adalah orang buangan di dunia ini, mereka berasal dari semua ras besar, dan mereka semua memiliki warisan darah. Para pemulung di bawah mengangkat kepala untuk melihat ke langit, masing-masing membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak pernah tahu bahwa ada orang di dunia ini yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan datang dan pergi dengan bebas di mata mereka. Yang paling kuat adalah dewa yang dapat berubah menjadi setinggi ratusan kaki. Di suku besi tidak jauh, Xiao Yun membuat tanda pada kartu domino dan menghitung waktu Luo Zeng pergi. Sudah hampir setahun sejak Luo Zeng meninggalkan suku besi, aku tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Setelah menyerap sisa-sisa tulang yang ditinggalkan oleh Luo Zeng, kultivasi Xiao Yun juga telah berkembang pesat, setidaknya memungkinkannya untuk dengan kuat membangun pijakan di suku besi. Tapi masih ada kekhawatiran besar yang tersembunyi di hati Xiao Yun, jika Luo Zeng tidak bisa membawanya dan Fucu ke menara tulang dalam 2 tahun, mereka akan benar-benar menghilang ke dunia ini. Sangat sulit bagi orang biasa untuk bergabung dengan sekte biasa, tapi Luo Zeng, dia tidak akan mengecewakan kita. Xiao Yun menatap Chu melayang yang sedang berlatih diam-diam tidak jauh, berpikir demikian di dalam hatinya. Pada saat ini, Xiao Yun tiba-tiba merasakan momentum yang kuat menutupi dirinya. Aura itu sangat rumit, seolah dipancarkan oleh puluhan makhluk kuat. Xiao Yun tidak bereaksi untuk pertama kalinya, dia terkejut di dalam hatinya, tidak jauh Fucu membuka matanya dan menatap adiknya dengan ekspresi ketakutan. Fucu tetap di sini dan jangan bergerak, aku akan keluar dan melihat-lihat. Xiao Yun meninggalkan kata-kata ini dan bergegas keluar dari pondok jerami itu. Di mana aku bisa yakin adik aku? Aura semacam itu, yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, keberadaan yang begitu kuat, bagaimana saudara perempuan aku bisa menghentikannya? Dia juga segera menyusul. Para desertir di suku besi juga panik. Yang ini suku ini mudah diserang oleh pasukan di sekitarnya, apalagi menghadapi sekte-sekte yang kuat itu, tetapi beberapa kekuatan kecil di kota dapat membawa bencana bagi mereka, dan nyawa para desertir ini seringan bulu. Orang-orang ini, setelah Xiao Yun melihat sekelompok orang di langit, ada bos dengan mata terbuka di wajah halus itu. Dia tidak bisa merasakan basis kultivasi kelompok orang ini sama sekali, tetapi berdiri di sana tanpa bergerak, orang-orang ini dapat memberinya rasa penindasan yang hebat, yang hanya menunjukkan bahwa tingkat kultivasi orang-orang ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat dia pahami. Fucu juga mengikuti dan bertanya dengan tenang, kakak, siapa orang-orang ini? Apa yang kamu lakukan? Xiao Yun menatap ke langit dan berkata kepada kakaknya dengan nada mencela. Fucu tersenyum pahit apakah aman bersembunyi di pondok beratap jerami. Itu berkah, bukan kutukan, itu kutukan yang tidak bisa dihindari, Fucu lebih bebas dan mudah daripada saudara perempuannya. Saat ekspresi keduanya terkejut dan tidak pasti, ada fluktuasi spasial lain di langit, dan Luo Zeng diam-diam keluar darinya. Ketika Xiao Yun melihat Luo Zeng, mulutnya tiba-tiba melebar, dan tinjunya terkepal erat.
Saat ini Xiao Yun hanya memiliki satu pikiran, Luo Zeng berhasil, lebih cepat dari yang diharapkannya. Di udara, wanita Nua itu bertanya dengan lemah, siapa saudara kandung yang kamu bicarakan? Tatapan Luo Zeng sedikit menyapu, dan dia melihat Fucu dan Xiao Yun di gerbang suku. Segera sosok itu berbalik, jatuh di depan Xiao Yun, tersenyum dan berkata, kami siap. Bagaimanapun, Xiao Yun berasal dari keluarga sipir-sipir, meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, penglihatannya tidak sebanding dengan orang biasa. Jadi dia tidak terlalu bingung saat ini. Dia sudah mengerti bahwa Luo Zeng membawa orang-orang buangan. Menurut penglihatan Xiao Yun, Luo Zeng pertama kali memasuki kekuatan besar tertentu, dan setelah mendapatkan pijakan di dalamnya, dia menempatkan saudara perempuan mereka ke menara tulang untuk perlindungan sementara. Setelah menghindari cahaya dari putaran putusan ini, cobalah melarikan diri. Bagaimanapun, Xiao Yun juga tahu bahwa memasuki menara tulang itu sudah sangat sulit, apalagi menghubungi orang buangan itu. Dia tidak menyangka Luo Zeng dapat menghubungi orang buangan dalam waktu singkat, dan mengumpulkan begitu banyak orang buangan dalam waktu singkat. Nyatanya, kali ini para eksil hampir keluar. Ini mungkin perubahan terbesar di antara orang buangan dalam jutaan tahun. Kali ini, mereka juga merupakan rencana terbaik yang diadopsi setelah analisis yang tak terhitung jumlahnya. Orang buangan ini tidak pernah menghadapi keluarga sipir, jadi mereka tidak tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Setelah berdiskusi, Jin Laogui dan Ming Wei dari klan Nua membuat keputusan untuk mengumpulkan kemampuan terkuat mereka dan pertama-tama mengambil saudara yang disebutkan oleh Luo Zeng. Bagi orang buangan, kesempatan langka ini sangat berharga mereka harus. Premisnya adalah apa yang dikatakan Luo Zeng itu benar. Jika Luo Zeng membujuk begitu banyak orang buangan, nasibnya juga bisa dibayangkan. Kamu berhasil, aku tidak berharap kamu membawa begitu banyak orang ke sini, kata Xiao Yun, menatap Luo Zeng dengan tatapan kosong. Luo Zeng sedikit tersenyum dan berkata tidak mungkin, ini keputusan mereka. Mereka merasa bahwa membawamu ke menara tulang tidak bisa menghindari telinga sipir, jadi lebih baik menghadapinya. Ketika Xiao Yun mendengar ini, dia memiringkan kepalanya sejenak dan tersenyum, kalian benar-benar rumit. Tapi ada kemungkinan seperti itu. Keluarga sipir mungkin tidak kuat, tetapi mereka memiliki otoritas penjara ini, dan tidak mudah melawan mereka. Desir, sosok putih di langit melarikan diri dan jatuh di depan Xiao Yun. Itu adalah wanita dari klan Nua, dan pengasingan terkuat di dunia. Luo Zeng sudah tahu namanya Ming Wei. Apakah itu orang Nua, orang asing, dan bahkan orang buangan itu, mereka memanggilnya penguasa Ming Wei. Ternyata suku Nua memiliki ribuan master sekte yang kuat di dunia ibu, dan Ming Wei adalah salah satunya. Ming Wei keturunan, Jin Lao, dan beberapa orang buangan dari ras lain juga turun. Orang-orang buangan ini telah menahan diri untuk sementara waktu sejak mereka mengetahui berita dan keluar hari ini, dan itu juga saat mereka paling gugup. Jika terbukti bahwa Luo Zeng berbohong, atau pasangan bersaudara ini berbohong, harapan mereka akan benar-benar kecewa, yang tidak dapat mereka terima. Bahkan wajah cantik Ming Wei sedikit gugup. Dia menatap Xiao Yun dan bertanya, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu klasik? Keluarga sipir, aku tidak bisa membuktikannya, jawab Xiao Yun. Setelah mendengar ini, ekspresi orang buangan ini tiba-tiba berubah, seolah-olah harapan hilang dalam sekejap. Namun, Xiao Yun menambahkan kalimat lain, adikku bisa membuktikannya. Akibatnya, tatapan semua orang kembali ke awal mengambang di belakang Xiao Yun. Melihat begitu banyak orang kuat dari sisi lain menatapnya, ekspresi Floating Chu sedikit gugup, dia mengangguk ke arah semua orang dan berkata aku bisa membuktikannya. Buktikan padaku, Ming Wei tenang dengan jejak keagungan yang tak tertahankan. Fucu memberi dan berjalan ke arah Ming Wei, dan segera berpotongan jari telunjuk dan telunjuk, ibu jari berpotongan, dan tirai coklat muda muncul di tengah. Meski masih ada kekacauan di tirai tipis ini, tapi mata para eksil yang hadir tiba-tiba berbinar. Semua orang buangan ini adalah orang-orang perkasa yang melintasi alam pantai seberang, dan pemahaman mereka tentang energi jauh melampaui dewa-dewa biasa dan dewa-dewa sejati. Hanya dari energi yang keluar dari tirai cahaya itu, mereka sudah memperhatikan yang luar biasa. Setelah tirai cahaya perlahan menjadi jelas, Fucu berkata kepada Ming Wei lihat, ini adalah rantai kutukan di belakangmu. Ming Wei melihat ke bawah tirai cahaya, dan Jin Lao serta orang buangan lainnya juga meremas. Dalam tirai tipis ini, mereka melihat serangga emas menghubungkan ujung ke ujung, menyebar ke kejauhan. Ming Wei menghela nafas dalam-dalam, aku selalu merasakan keberadaan rantai seperti itu, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya hari ini. Seorang pengasingan melihat rantai terkutuk yang mengikatnya sejak awal, dan petir merah keemasan meledak dari tangannya. Petir ini berubah menjadi pisau elektrooptik yang melompat, yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah dapat menghancurkan dunia. Retak, orang buangan itu beralih ke rantai kutukan tanpa ragu-ragu. Sayang sekali tidak ada persimpangan sedikit pun antara kedua energi tersebut. Pedang elektrooptik si pengasingan sepertinya terpotong di dalam kehampaan. Dari tirai cahaya di awal pengapungan, rantai kutukan yang mengikat orang buangan tidak bergerak. Fucu tersenyum tipis, tidak mungkin memotong rantai kutukan dengan cara seperti itu. Orang buangan itu mengangguk kosong. Dia tidak tahu bahwa rantai kutukan tidak mudah untuk dipotong. Baru pertama kali dia melihat benda ini, dia selalu ingin mencobanya. Adakah cara untuk memotongnya? Ming Wei menatap Fucu, wajahnya sudah ramah, senyum di wajahnya sedikit menawan. Itu benar, Fucu mengedipkan matanya dan tersenyum. Di usianya yang masih muda, dia dikelilingi oleh begitu banyak orang berkuasa, dan dia tidak bisa menghindari sedikit pun rasa bangga di hatinya. Lalu dia berkata di antara sipir kami, tentang 30 orang bisa memutuskan rantai kutukan, dan aku salah satunya. Kalau begitu bisakah kau memotongnya sekarang? Jin Lao segera bertanya. Pada awalnya, dia mengangkat bahunya secara berlebihan, perlu tempat khusus untuk memutus rantai kutukan, dan basis kultivasi aku saat ini tidak cukup. Kultivasi, kamu ingin mengembangkan dewa sejati. Ming Wei mengerutkan kening. Dia tidak merasakan kekuatan dewa liar di Fucu, dan pada saat yang sama dia melihat anak ini mencoba memadatkan Yuan sejati. Jika kamu membudidayakan dewa liar, masalah ini sangat sederhana. Tulang liar dan bahkan tulang liar garis keturunan tidak layak untuk disebutkan kepada orang buangan, tetapi agak sulit untuk menumbuhkan dewa sejati. Ya, Fucu mengangguk, tapi entry itu sangat biasa. Setelah mereka membelot dan melarikan diri, di manakah ada kesempatan untuk berlatih? Bahkan setelah menetap di suku besi, Luo Zeng mengajarinya seperangkat metode untuk mengolah esens sejati, tetapi dunia ini tidak cocok untuk mengolah true essence.
Bahkan jika bakat yang dilebih-lebihkan itu bagus, level kultivasi saat ini jauh dari seniman bela diri. Pada saat ini, Jin Lao dan mata beberapa orang buangan lainnya terfokus pada Ming Wei. Ming Wei mengerutkan bibirnya dan tersenyum tipis, meskipun aku tidak pernah menerima murid, serahkan ini padaku. Itu tidak bisa lebih baik. Aku khawatir tidak ada orang di sini yang lebih cocok daripada Master Sekte Ming Wei. Bagaimanapun, metode kultivasi dunia hebat berasal dari klan kamu, kata Jin tua sambil tersenyum. Karena dewa-dewa kuno dan tubuh sampah tidak dapat menyeberangi pantai seberang, makhluk-makhluk di dunia ibu telah tenggelam dalam waktu yang lama. Ini sama dengan yang terlambat, tidak ada lagi saluran ke atas. Tetapi di era itu, Nuwa lahir entah dari mana dan menyadari praktik dunia agung. Dengan bantuan kekacauan, dia membuka dunia di dalam tubuh, melipat gandakan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia dalam tubuh, membuat dunia yang besar, dan kemudian berevolusi menjadi dewa. Dengan metode ini, dia tidak bergantung pada tubuh dewa yang sunyi untuk menyeberangi pantai dan terkejut beberapa saat. Seluruh dunia ibu. Sejak itu, orang-orang di ibu pertiwi seperti menemukan benua baru, terus-menerus menjelajahi praktik dunia yang hebat, menambahkan batu bata ke jalan ini, dan membawanya ke depan. Karena Nuwa membuka dunia batin dan menciptakan manusia yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, ada juga yang mengatakan bahwa Nuwa menciptakan manusia. Oleh karena itu, klan Nuwa bukan hanya pencetus gunung, tetapi juga yang paling menonjol di antara mereka. Jika kamu ingin dengan cepat meningkatkan basis kultivasi di awal periode mengambang, Master Sekte Ming Wei secara pribadi mengambil tindakan. Mendengar kata-kata Master Ming Wei, Fu Chu menunjukkan senyum senang. Saudara dan saudari mereka membawa kebencian yang besar, orang tua mereka, kerabat, semua dibunuh oleh sekolah tua kepala penjara. Beranjak jauh, meringkuk di tempat terpencil ini, rasa sakit di hatiku melampaui kata-kata. Sekarang dia punya perasaan untuk maju. Terima kasih, guru, Fu Chu mengeluarkan desir, dan hendak berlutut. Ming Wei mengangkat alisnya sedikit, mengambang pada awalnya, aku tidak bisa berlutut, dan aku mendengar Ming Wei samar-samar berkata aku tidak menerima magang, kamu dapat mengikuti aku untuk berlatih, dan aku tidak dapat menjamin kamu terlalu banyak waktu, kamu harus secepat mungkin. Di mata para pengasingan, Floating Chu kini menjadi harapan mereka untuk meninggalkan dunia ini. Tidak peduli apa yang mereka butuhkan di awal hari, mereka akan memberikannya dengan segala cara, tetapi mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk hal-hal seperti basis kultivasi, yang agak tidak berdaya. Baiklah, Fu Chu mengangguk sambil tersenyum. Jangan terlalu senang, kata Ming Wei kosong jika kamu gagal memenuhi persyaratan, aku akan menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan basis kultivasi kamu, dan biayanya kemungkinan besar menjadi nyawa kamu. Mendengar ini, wajah Fu Chu tiba-tiba menunjukkan senyuman masam. Orang buangan ini tidak mudah diprovokasi, untuk meninggalkan dunia ini, mereka melakukan segalanya. Namun, karena Xiao Yun dan Fu Chu telah memilih jalan ini, mereka telah melakukan persiapan psikologis, bahkan jika mereka mencari kulit dengan harimau, mereka tidak akan ragu. Aku akan membawa saudara-saudari ini ke menara tulang air barbarian, kata Ming Wei kepada orang buangan lainnya. Semua orang juga mengerti betapa pentingnya kesempatan ini bagi kami. Harap waspada, jika ada perubahan, tolong laporkan kepada aku kapan saja. Setelah selesai berbicara, jari kaki Ming Wei menyentuh tanah dengan ringan. Lingkaran riak seperti pelangi menyebar, menutupi Fu Chu dan Xiao Yun. Xiao Yun juga tahu bahwa dia tanpa sadar sekarang, dia melambai pada Luo Zeng, dan sebelum Luo Zeng dapat bereaksi, ketiganya menghilang di depan semua orang. Orang buangan lainnya juga menggunakan metode mereka sendiri untuk melewati kehampaan. Para desertir yang hanya meninggalkan suku besi berdiri dengan linglung. Di belakang semua orang buangan, ada rantai kutukan yang tak terlihat. Rantai kutukan ini membentang sampai ke ujung dunia ini. Melewati menara tulang itu, melewati hamparan luas gurun abadi, berkumpul di area gelap yang hampir mutlak. Jika Fu Chu menggunakan bakatnya dan mengamati di sini, kamu dapat melihat jutaan, puluhan juta rantai terkutuk berkumpul, dan dalam kegelapan ini tampaknya ada monster dengan tentakel tak terbatas. Setelah rantai terkutuk itu melewati kegelapan, mereka terpasang dengan kuat pada platform yang tinggi. Kadang-kadang, akan ada rantai kutukan baru yang muncul dari platform tinggi, yaitu, makhluk baru lahir di dunia ini, dan rantai kutukan baru terkait dengannya. Di salah satu platform tinggi yang berkarat, dua sosok berjubah hitam berdiri di antara mereka. Jubah hitam hampir menyelimuti keduanya, bahkan wajah mereka tidak pernah terungkap. Jika ada orang buangan yang melihat adegan ini, mereka tahu bahwa mereka adalah klan sipir. Selama bertahun-tahun, klan sipir selalu menggunakan gambar ini untuk berpatroli di menara tulang. Hanya saja mereka menggunakan cara khusus untuk menjatuhkan hantu, dan orang-orang buangan itu tidak berdaya bagi mereka. Ini sangat kuat, orang buangan ini semakin merajalela, sebuah suara yang agak serak datang dari jubah hitamnya. Di balik jubahnya, sehelai rambut ungu cerah berkibar lembut. Bahkan jika kamu beruntung dan menemukan dua pengkhianat, kamu tidak akan keluar dari sarang, kan? Orang lain setuju. Ini pasti ide dari Master Sekte Ming Wei. Dia pintar, pria berambut ungu dan berpakaian hitam itu berkata dengan lemah. Dia mungkin menyimpulkan bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kedua pengkhianat itu, jadi dia mengumpulkan semua orang buangan. Hanya untuk memaksa kita menembak. Para tahanan ini, apakah menurutmu mereka benar-benar memiliki keterampilan yang hebat? Mereka sangat cemas, dan dunia ini dilikuidasi, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan, yang lain mencibir. Belum waktunya, apalagi likuidasi bukan hal yang baik bagi kami, kata pria berkulit hitam berambut ungu itu. Lalu bagaimana tanggapan kita, tanya yang lain. Pria berambut ungu dan berpakaian hitam itu berkata dengan ringan setahu aku, tidak semua orang buangan ada di pihaknya, seperti klan Xuan Yuan. Maksudmu menggunakan klan Xuan Yuan untuk melawan mereka? Klan Xuan Yuan tidak lemah, tapi aku khawatir itu bukan lawan dari klan besar ini, kan? Orang lain bertanya dengan bingung. Dari segi kekuatan, klan Xuan Yuan hanya sebanding dengan klan Chiyou, dan masih ada celah besar antara klan Nuwa. Terlebih lagi, klan Nuwa sekarang menyatukan lebih dari 80% klan besar lainnya, dan kekuatan satu klan Xuan Yuan saja tidak cukup. Memang benar tidak cukup hanya mengandalkan klan Xuan Yuan, tapi orang buangan yang mengikuti klan Nuwa benar-benar monolitik. Tanya pria berambut ungu hitam itu. Maksud kamu apa? Jika aku memberi beberapa dari mereka kesempatan untuk meninggalkan dunia ini, apakah menurut kamu mereka akan tergoda? Pria berambut ungu dan berpakaian hitam itu berkata dengan ringan. Klan sipir mengontrol banyak kekuasaan di penjara ini untuk memutuskan kebebasan siapa.
Fucu juga salah satunya, jika bukan karena perjuangan antara konservatif dan liberal, dia seharusnya mulai mendapatkan otoritas secara bertahap. Bagi orang buangan, kebebasan adalah pengejaran terbesar mereka, aku yakin mereka tidak akan menutup mata. Pria berambut ungu dan berpakaian hitam itu berkata dengan ringan, penjara ini telah datar untuk waktu yang lama. Lakukan. Tepat sebelum batas milenium tiba, kekuatan utama di dunia ini mulai melonjak. Tulang rusuk ke-9 dari Dewa Chaos kuno, menara tulang miring ke utara. Menara tulang ini tidak seperti menara tulang lainnya, yang menjulang secara vertikal ke langit, tetapi miring dengan sudut 60 derajat ke arah utara. Menara tulang miring utara adalah menara tulang yang relatif utuh, di mana tidak ada banyak ruang untuk bersembunyi. Namun di dalam menara tulang sekecil itu telah berkumpul 4 ras dengan darah, dapat dibayangkan bahwa ruang perkembangan ras ini sangat sempit. Di antara orang buangan, kekuatan mereka tidak dapat bersaing dengan klan teratas, dan secara alami mereka tidak dapat memenangkan menara tulang baru. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, 4 ras utama di Pagoda Tulang Miring Utara telah merencanakan Pagoda Tulang Tianan. Mereka berharap agar klan Xuanyuan dan Qiou berhenti berdagang, dan setidaknya sebagian dari ruang itu dapat dibagi menjadi tulang Tianan. Menara. Namun, proposal seperti itu langsung diabaikan oleh klan Qiou dan Xuanyuan. Dengan meningkatnya jumlah anak di marga, bagian dalam menara tulang miring utara menjadi semakin ramai. Sebagian besar waktu, anak-anak klan aktif di luar menara tulang, dan hanya ketika batas milenium tiba dan ketika cahaya penghakiman datang, mereka akan memasuki menara tulang untuk tempat berlindung sementara. Dalam beberapa tahun terakhir, anak-anak klan telah kembali satu demi satu, secara alami tampak sangat ramai. Pada saat ini, di kedalaman menara tulang miring utara, di atas tiang merah emas, diukir dengan serigala, singa, bangau, dan kera. Ini adalah simbol dari 4 klan besar. 4 klan besar adalah klan Dewa Serigala Roh Jahat, klan Singa Tianqiu, klan Bangau Tersembunyi, dan klan Kera Suci. Di bawah silinder emas, seorang pengasingan dengan pakaian abu-abu mengelilingi daerah sekitarnya dan bertanya dengan samar, kamu tahu, apa yang terjadi dalam periode terakhir? Di sekitar pria berbaju abu-abu ini, ada 8 orang buangan yang berdiri tegak. Ini 8 orang buangan adalah pilar dari 4 klan. Kekuatan mereka ada di bagian bawah dari orang buangan, tidak dapat bersaing dengan orang buangan di antara klan teratas, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada dewa liar teratas. Aku menemukan bahwa klan Nuwa telah berubah dan bersatu dengan klan Qiou, Xuan Mao, Xinglu, Del, tetapi aku tidak tahu apa yang mereka lakukan, seorang pengasingan berambut merah menjawab. Klan besar ini biasanya tidak berkomunikasi dengan sangat erat, tapi sekarang mereka tiba-tiba bersatu. Apa tujuannya? Tanya pengasingan lainnya. Selain meninggalkan dunia ini, apalagi yang layak diperhatikan? Pengasingan berpakaian abu-abu itu mengangguk, menghela nafas dan berkata, ya, konon mereka telah menemukan cara untuk meninggalkan dunia ini, tapi sayangnya, mereka tidak membawa rencana kita. Penjara ini, bukankah tidak mungkin untuk pergi? Mereka hanya angan-angan, kata orang buangan merah itu dengan getir. Meskipun mereka tidak membenci suku Nuwa dan Qiou, mereka tiba-tiba menjadi marah ketika mendengar kabar tersebut. Lagi pula, mereka juga dipenjara di dunia ini, dan mereka juga tidak sabar untuk meninggalkan dunia ini. Sekarang praktik klan Nuwa memberi mereka perasaan ditinggalkan. Ya, itu hanya angan-angan. Kami mencoba berkali-kali tetapi gagal. Kali ini mereka ditakdirkan gagal. Para pengasingan lainnya juga menggema. Pada saat ini, pengasingan berpakaian abu-abu dengan samar berkata, namun, dikatakan bahwa mereka telah menemukan 2 anggota klan sipir, dan kedua klan ini termasuk di antara mereka. Penyeberang. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga sipir tidak pernah benar-benar muncul. Ini rumor. Orang buangan kaget. 100 di hati aku tidak mau percaya. Pada saat yang sama, ada celah psikologis yang parah, karena mereka bersedia bergabung dengan mereka, tetapi suku Nuwa tidak menyukai mereka. Hei, mungkin kali ini benar, pengasingan berpakaian abu-abu itu menghela napas panjang. Klan Nuwa begitu kuat kali ini sehingga tidak ada rencana untuk merahasiakannya lagi, dan kepindahan Mingwei adalah pernyataan perang terhadap keluarga sipir yang menyamar. Apakah kita benar-benar tidak punya kesempatan untuk bergabung? Yah, kita juga bisa berkontribusi. Persis saat orang buangan ini membicarakannya. Sosok hitam samar diam-diam turun di menara tulang miring utara, dan sosok hitam tiba-tiba, yang segera menarik perhatian para pengasingan. Itu sipir, salah satu orang buangan menggelapkan. Tak satu pun dari orang buangan menyambut orang-orang gelap ini. Selama bertahun-tahun, klan sipir telah meningkatkan intensitas patroli di menara tulang, hampir setiap 6 bulan dalam setahun. Aku tidak menyangka akan datang lagi hari ini. Umumnya, klan sipir ini akan segera pergi setelah berpatroli. Mereka tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, juga tidak mengungkapkan warna aslinya. Tapi kali ini, sipir tiba-tiba melayang menuju orang buangan, dan akhirnya melayang perlahan di depan orang buangan. Semua orang buangan mengangkat kepala mereka, dengan keraguan di wajah mereka. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh sosok gelap ini. Setelah beberapa saat, sosok gelap itu tiba-tiba berbicara, dan apa yang dia katakan membuat orang buangan ini patah hati. Kamu orang buangan yang dipenjara di sini, apakah kamu ingin kesempatan untuk meninggalkan dunia ini? Pada waktu bersamaan, Pagoda Tulang Sishan tempat klan Xuanyuan berada. Karena topografi Pagoda Tulang Sishan, maka terbentuklah Gunung Bon yang menyerupai piramida, dan Pagoda Tulang Sishan dinamai menurut namanya. Di puncak gunung tulang ini duduk seorang pemuda. Pria itu tampak kurang dari 30, tetapi matanya yang sedikit terbuka menunjukkan perasaan yang berubah-ubah. Dia adalah pengasingan terkuat di klan Xuanyuan, Yan Lai. Dan tepat di seberang Yan Lai, ada juga sosok gelap mengambang. Sosok gelap ini membisikkan kalimat yang sama kepada Yan Lai, apakah kamu ingin kesempatan untuk meninggalkan dunia ini? Wajah Yan Lai setenang sumur kuno yang tidak pernah berfluktuasi, tetapi hatinya naik turun dengan keras. Yan Lai tahu persis apa yang terjadi pada klan Qiou dan Nuwa. Klan Xuanyuan dan klan Qiou-nya telah bersalah sepanjang waktu. Ini benar di sini dan di dunia ibu. Sekarang dia telah menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari penjara. Secara alami, tidak ada bagian dari klan Xuanyuan. Namun, Yan Lai tidak akan menyerah. Dengan kepribadian Yan Lai, terlepas dari Nuwa kuat, klan Xuanyuan-nya terikat untuk mengganggu situasi, baik dengan klan Xuanyuan dan pergi bersamanya, atau tidak ada yang bisa pergi. Hanya saja Yan Lai tidak menyangka bahwa sebelum itu, klan sipir akan berinisiatif untuk muncul, dan ini adalah pertama kalinya untuk berkomunikasi dengannya dalam beberapa tahun yang tak terhitung.
Kesempatan untuk pergi dari sini, Yan Lai memandang bayangan gelap itu dengan tenang, seolah-olah dia ingin menembus bayangan gelap itu, dan kemudian berkata dengan ringan tentu saja aku menginginkannya, tapi berapa harganya? Bayangan hitam itu menjawab sangat sederhana, bunuh saja 2 orang. Apakah kamu berbicara tentang saudara kandung? Yan Hai bertanya dengan sudut mulut yang sedikit melengkung. Ya, jawab Sombra. Sistem intelijen klan Xuanyuan jauh lebih kuat daripada ras lain, dan mereka memahami urusan klan Nuwa dan Qiou dengan lebih jelas. Terlebih lagi, orang Nuwa dan Qiou tidak banyak menyembunyikan tentang masalah ini, dan tidak sulit untuk menanyakannya. Yan Hai memandang bayangan hitam di depannya dengan penuh minat dan berkata ternyata kamu benar-benar takut. Dengan kata lain, tampaknya itu sangat penting bagi saudara kandung, dan penting sampai pada titik di mana kamu harus mengambil tindakan. Sombra terdiam beberapa saat, dan menjawab lagi ya. Kebijaksanaan orang buangan ini luar biasa, mereka hanya membutuhkan sedikit detail untuk dapat melihat kebenaran sekilas. Terlalu sulit untuk membodohi mereka. Jadi bayangan mengaku langsung. Yan Hai meringkuk mulutnya dan berkata, harga ini mungkin terlalu tinggi untukku. Bagaimanapun, suku Nuwa dan Qiou harus berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi saudara kandungnya. Akan sangat sulit untuk membasmi mereka jika aku memilih untuk bergabung dengan mereka, meskipun orang Qiou tidak senang, jika aku membayar harga tertentu, masalahnya tidak akan besar. Yan Hai berkata sambil memperhatikan bayangan. Meskipun Yan Hai tidak bisa melihat melalui ekspresi bayangan hitam, dia masih bisa menebak pikirannya. Klan Xuanyuan memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan mereka, tetapi bahkan jika mereka bergabung dengan mereka, tidak mungkin untuk meninggalkan dunia ini, kata He Ying, aku tahu kamu sedang mengujiku, tapi aku akan memberitahumu secara langsung, bahkan jika mereka melewati pasangan itu kakak dan adik menemukan kami dan mencoba memutuskan rantai kutukan. Kami juga akan melikuidasi dunia ini. Pada saat itu, tidak hanya mereka, tetapi kamu dan klan Xuanyuan kamu tidak akan bertahan, bahkan jika bersembunyi di menara tulang. Mendengar ini, Yan Hai sedikit mengangkat alisnya. Dia menilai apakah bayangan itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Jika klan sipir benar-benar dapat melakukan langkah ini, maka dia pasti tidak akan bergabung dengan klan Nuwa, dia tidak ingin dimakamkan dengan orang-orang itu. Tetapi jika itu salah, ini adalah dilema. Karena itu, tidak peduli opsi mana yang kamu pilih, itu lebih mudah daripada meninggalkan dunia ini. Sementara Yan Hai memikirkannya, Sombra melanjutkan jika kamu setuju, sipir kami juga akan membantu kamu di belakang. Selain kami, aku yakin ada banyak orang buangan yang bersedia mengikuti kamu. Suku Nuwa hanya mengundang suku-suku besar yang berperingkat tinggi. Selain klan-klan besar itu, ada banyak klan yang berpangkat rendah. Meski kekuatan klan ini tidak sekuat itu, mereka juga memiliki banyak orang buangan. Bersama-sama, mereka juga bukan kekuatan kecil. Selain itu, klan sipir akan tetap berdiri di belakang mereka. Mungkin keluarga sipir tidak akan memilih untuk berpartisipasi langsung dalam perang, tetapi dunia ini dikendalikan oleh mereka, dan mereka pasti akan memberikan bantuan yang besar. Setelah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, mata Yan Hai berbinar dengan tekad, aku setuju. Dalam semua keadilan, hanya satu sebagai suku Qiou, Yan Hai mungkin tidak ragu-ragu, namun setelah menambahkan suku Nuwa dan beberapa suku besar lainnya, ia masih sangat ragu-ragu. Tapi kesempatan ini terlalu penting, dia harus memanfaatkannya. Di menara tulang lain di dunia ini, atau di beberapa tempat tersembunyi, klan sipir membujuk orang buangan. Pada awalnya, sulit untuk membujuk klan sipir lagi pula, siapa yang berani melawan klan berpangkat tinggi itu. Jadi jawaban yang diberikan oleh orang-orang buangan itu ambigu, dan pilihan pertama mereka adalah bergabung dengan klan Nuwa. Tapi karena klan Xuanyuan mengangguk, orang buangan yang sedikit lebih lemah bereaksi dengan cepat. Bagaimanapun, klan besar seperti klan Xuanyuan memimpin di depan mereka, jadi tidak apa-apa untuk mengikuti di belakang. Di kelompok etnis Nuwa, di tengah persegi heksagonal yang besar, pita merah muda membentuk pola yang rumit. Di tengah pola ini, Fucu tergantung terbalik di udara, dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Dan di atasnya, ada Waying besar, memeganginya di tangannya. Ming Wei dan Jin Lao telah membuat kesepakatan. Mereka menetapkan waktu 2 tahun kemudian, yaitu setelah cahaya putusan datang. Sebelumnya, Ming Wei bertanggung jawab membantu Fucu membuka dunia batin dan meningkatkan kultivasi Fucu sepenuhnya. Berdengung. Saat Waying besar mulai berkedip, energi yang kuat berkumpul menuju dantian yang mengambang. Energi ini terlalu keras, dan dantian yang rapuh menanggung dampak dari energi ini, karena takut akan hancur berantakan. Fucu, yang telah menutup matanya dan memiliki wajah damai, tiba-tiba membuka matanya, wajah tampan terdistorsi karena rasa sakit, dan tangannya terus menari seperti orang yang tenggelam. Ming Wei melihat ke arah Fucu, dan wajahnya menunjukkan sedikit persetujuan ketika dia tiba. Bakat anak itu lebih baik dari yang dia bayangkan. Mengambang lebih awal, Xiao Yun melihat adik laki-lakinya sangat tidak nyaman, wajahnya penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa, Master Sekte akan melakukannya sendiri, tidak akan terjadi apa-apa, klan Desolate God of Nuwa menghibur di sampingnya. Tapi metode kultivasi umum tidak terlalu menyakitkan, tanya Xiao Yun dengan cemberut. Klan sipir juga merupakan dewa kultivasi sejati. Xiao Yun tidak memiliki kesempatan pada awalnya, tetapi apa yang dia lihat dan dengar juga tahu bahwa membuka Senhai tidak terlalu menyakitkan. Karena waktu tidak cukup, dewa liar bersinar, menatap Fucu, dengan ekspresi kekaguman di wajahnya, Master Sekte secara langsung membantu Fucu membangun dunia. Secara alami, itu akan sangat menyakitkan. Bahkan jika aku diperlakukan seperti ini banyak anak inti dari klan tidak dapat memintanya. Beberapa dewa terpencil di klan Nuwa menerima perlakuan semacam ini, dan sekarang banyak orang yang sangat iri melihat Fucu. Dengan itu, Xiao Yun merasa lega. Dewa sunyi dari klan Nuwa berkata lagi Tuan telah memerintahkan, jika kamu mau, aku dapat mentransplantasikan salinan garis keturunan klan Nuwa untuk kamu, dan pada saat yang sama memberikan sisa tulang dan tulang sisa garis keturunan, kamu dapat menghabiskan waktu ini berlatih keras. Transplantasi darah, Xiao Yun tercengang beberapa saat. Xiao Yun, yang telah tinggal di gurun abadi, secara alami tahu betapa berharganya garis keturunan. Itu hanya tulang sisa garis keturunan, itu dapat ditukar dengan sumber daya yang tak terbayangkan, dan prasyarat untuk melahap limbah garis keturunan ini adalah memiliki garis keturunan mereka. Garis keturunan secara alami lebih langka daripada garis darah sisa tulang, belum lagi dia sekarang bisa mendapatkan garis keturunan dari klan Nuwa, yang merupakan garis keturunan paling kuat di dunia ini.
Setelah memikirkannya, Xiao Yun tetap menolak. Meski dia juga ingin menjadi lebih kuat, meski sayap liberalnya telah mengkhianati klan sipir, dia tetap perlu menjaga darahnya. Namun, karena klan Nuwa dapat memberinya limbah dalam jumlah besar, dia tentu saja tidak akan menolak. 2200.